Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 11. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sebuah riak tiba-tiba muncul di ruang yang terdistorsi, dan hal itu berada di atas daratan yang gelap dan luas. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan kini secara samar-samar telah terpancar dari ruang yang terdistorsi. Banyak orang yang ada di tempat ini, mereka pun terlihat cukup gelisah. Banyak tatapan mata yang panas kini segera melihat ke dalam ruang itu, karena mereka semua tahu bahwa ini merupakan sebuah tanda jika wilayah iblis yang unik akan segera dibuka. Salah satu zona yang paling berbahaya dan juga terkenal di wilayah Suan Timur. Hal itu telah membuat sebuah formasi kuno yang besar pada akhirnya menyegel tempat ini, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk bisa menerobos masuk ke dalam segel lalu memasuki wilayah iblis yang unik. Akibat korosi dari waktu, formasi itu pun pada akhirnya telah memiliki sebuah lubang yang cukup besar, dan pada saat ini formasinya telah melemah dalam beberapa bulan. Momen seperti inilah adalah kesempatan terbaik bagi para pencari harta karun dan juga orang-orang yang akan melakukan kompetisi sekte besar bisa masuk ke dalamnya. Dan kemudian tatapan mata dari Lindong yang melihat ke tempat itu. Pada saat ini dia berkata, sebenarnya ini akan segera dibuka ya. Dan Lindong benar-benar penasaran dengan perang besar yang telah menghancurkan bumi, dan hal itu terjadi di wilayah iblis yang unik. Lindong pun pada saat ini berpikir, mungkin dari sana dia bisa belajar lebih banyak tentang perang besar yang terjadi di zaman kuno, dan makhluk apa sebenarnya yang telah membunuh banyak ahli puncak di zaman kuno itu. Tatapan mata dari Xiao Xiao yang pada saat ini melihat ruang semakin terdistorsi. Dia pun kemudian berbicara pada seluruh murid sekte Dao. Aura kita harus terhubung satu sama lain ketika memasuki wilayah iblis yang unik. Jika tidak, maka kita pasti akan terpisah. Banyak murid dari sekte Dao yang mendengar ucapan dari Ying Xiao Xiao, mereka pun menganggukkan kepala dan kemudian berkata secara serempak, baik kakak Ying Xiao Xiao. Dan segera ekspresi di wajah murid-murid dari sekte Dao pada saat ini menjadi jauh lebih tegang, karena mereka semua sebenarnya juga telah mendengar tentang bahaya di dalam wilayah iblis yang unik. Jika seseorang pergi sendirian ke tempat itu, mungkin mereka akan terluka parah atau bahkan bisa mati. Tidak lama kemudian Lindong pun bertanya, apakah kita akan kembali dengan cara yang sama ketika kita pergi? Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong, Ying Xiaoxiao diam sejenak, lalu dia mengatakan, ada formasi jauh di dalam daerah iblis yang unik. Pada saat itu, 8 murid sekte super akan berkumpul di sana dari semua tempat. Selain itu, begitu kita tiba, kemungkinan besar kita juga akan bertukar pukulan dengan gerbang Yuan. Dan pada saat itu, ketika kompetisi sekte besar berakhir, kakak dari senior Wang Yan telah dibunuh oleh orang-orang dari gerbang Yuan. Ketika dia mencoba melindungi murid-murid dari sekte Dao supaya bisa meninggalkan wilayah iblis yang unik. Wang Yan yang berada di samping Ying Xiaoxiao ketika mendengar kata-kata ini, dia pun tanpa sadar telah mengepalkan tangannya, dan niat membunuh yang besar kini telah muncul di dalam hati Wang Yan ketika dia mengingat kakaknya mati di tangan para murid gerbang Yuan yang tidak berperi kemanusiaan. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tiba-tiba saja tangan dari Lindong pada saat ini menepuk bahu dari senior Wang Yan. Lalu Lindong pun berkata, senior, apakah tidak melanggar aturan untuk melakukan sesuatu di wilayah iblis yang unik? Bahkan jika seseorang membunuh murid dari pihak lain. Ketika mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun kini tertawa dengan pelan, lalu dia menjawabnya, kompetisi sekte besar bukanlah pertandingan sparring yang damai, karena tempat ini adalah tempat latihan yang tidak berperasaan. Oleh karena itu, tidak akan ada yang meminta pertanggungjawaban jika seseorang membunuh murid dari sekte lain di tempat ini. Tapi tentu saja hal itu akan secara alami menimbulkan sebuah kebencian yang pada akhirnya akan menjadi dendam.
Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun menyipitkan matanya dan dia berkata dengan lirih, jadi seperti itu ya. Karena pada saat ini, Lindong memiliki sebuah rencana yang tidak diketahui oleh banyak orang. Tidak lama kemudian ruang di atas wilayah iblis yang unik tiba-tiba saja meledak. Dan hal itu membentuk sebuah pusaran yang sangat besar. Saat pusaran ini terbentuk, banyak orang di tempat ini mereka segera bergegas untuk memasuki pusaran seperti sebuah belalang. Yang pada akhirnya mereka pun benar-benar dilemparkan oleh pusaran itu ke dalam wilayah iblis yang unik. Ketika melihat banyak orang telah bergerak saat ini, para murid dari sekte Dao, mereka juga langsung mengaktifkan energi Yuan di dalam tubuh mereka dan kemudian membentuk sebuah perlindungan yang sangat besar. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao melangkah maju sambil berkata, "Kita semua juga harus bergerak." Murid-murid sekte Dao dengan nada yang penuh semangat, mereka pun menjawabnya, "Baiklah." Dan kini Ying Xiaoxiao pun menoleh pada Lindong serta Wang Yan. Lalu dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Ayo kita pergi." Semua murid dari sekte Dao yang pada saat ini telah dibungkus oleh cahaya perlindungan yang sangat kuat. Mereka seolah-olah adalah satu tubuh. Yang pada akhirnya murid-murid sekte Dao ini memasuki pusaran yang besar. Ketika para murid dari sekte Dao telah menghilang dari tempat ini, Patua Qile, Patua Zhen, dan dua kepala aula lainnya yang pada saat ini telah melayang di udara di atas kota iblis yang unik. Mereka pun saling bertukar pandang dan jejak keseriusan serta emosi yang tidak diketahui telah terpancar dari mata mereka. Patua Qile pun berbicara dengan nada yang lemah. "Aku ingin tahu bagaimanakah penampilan mereka jika mereka menghadapi gerbang Yuan kali ini." Kekuatan tiga raja kecil gerbang Yuan memang dianggap cukup kuat di antara generasi muda wilayah Xuan Timur. Mendengar kata-kata itu, Patua Zhen pun tertawa. Lalu dia mengatakan, "Kita tidak perlu meremehkan diri kita sendiri. Murid-murid dari gerbang Yuan mungkin memang kuat, tapi orang-orang kecil dari sekte Dao kita juga tidak bisa diremehkan. Apalagi saat ini sekte Dao kita telah memiliki monster kecil yang mengikuti mereka." Mendengar perkataan dari Patua Zhen, Patua Qile pun tersenyum. Dia lalu menarik nafas dalam-dalam dan kemudian mengatakan, "Benar, bocah itu memang bisa dianggap sebagai monster. Sebelum kita pergi ke tempat ini, kepala sekte telah memberitahuku bahwa kemungkinan besar Lindong akan menjadi titik fokus dari kompetisi sekte besar kali ini. Dan kepala sekte hanya mengucapkan kata-kata itu 2 kali selama 100 tahun. Yang pertama adalah zaman ketika senior Sutong, sedangkan yang kedua adalah zaman dari Lindong saat ini. Kali ini, mari kita lihat metode apa yang akan digunakan monster kecil ini untuk menghadapi 3 raja kecil dari gerbang Yuan." Aku sangat menantikan hal itu. Ucapan ini dikatakan oleh Patua Zhen sambil memandang 3 kepala aula yang lainnya. Meskipun mereka terlihat cukup rileks, tapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa tidak lama lagi kemungkinan lautan darah di kompetisi sekte besar kemungkinan akan mengguncang seluruh wilayah Xuan Timur. Sebuah tanah yang gelap dan juga luas pada saat ini telah dilihat oleh banyak orang, dan seolah-olah hal itu telah membuat langit juga menjadi gelap dalam sekejap mata. Pemandangan seperti ini membuat hati banyak orang merasa tertekan, dan di tempat ini juga pernah ada pertempuran besar yang hampir menghancurkan bumi di zaman kuno. Beberapa raungan yang sangat mengerikan juga terdengar dari tempat yang jauh. Raungan itu tidak mengandung kekuatan hidup apapun, tapi sebaliknya hanyalah keinginan murni untuk membunuh. Dataran yang selama ini sunyi tiba-tiba saja dalam sekejap berubah menjadi sangat ramai dan juga padat dengan orang. Banyak sosok kini tiba-tiba saja keluar dari dalam pusaran.
yang pada akhirnya mereka pun mendarat di tanah dan juga menyebar ke berbagai wilayah di tempat ini. Salah satu dari kelompok yang telah keluar dari dalam pusaran itu merupakan kelompok dari sekte Dao yang pada saat ini telah dipimpin oleh Ying Xiaoxiao, Lindong, dan juga Wang Yan. Banyak murid dari sekte Dao yang telah sampai di tempat ini. Segera tatapan mata mereka melihat ke sekelilingnya, lalu mereka berkata, apakah ini adalah wilayah iblis yang unik? Di sisi lain, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao juga menyapu seluruh tempat ini sebelum pada akhirnya dia berkata, kebanyakan orang akan dipindahkan secara acak ketika mereka memasuki sebuah pusaran besar, dan hal itu membuat banyak orang sebenarnya dikirim ke berbagai tepi dari wilayah iblis yang unik setelah mereka memasukinya. Oleh karena itu, jika keberuntungan kita tidak buruk, kemungkinan kita tidak akan bertemu dengan gerbang Yuan terlalu cepat. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya, karena Lindong juga merasa memang tidak baik jika mereka pada saat ini bertemu dengan gerbang Yuan terlalu cepat. Lagi pula, Lindong juga tidak terburu-buru untuk menyelesaikan dendam antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Tatapan mata dari Lindong tiba-tiba saja menyapu seluruh tempat ini sebelum pada akhirnya pupil mata dari Lindong kini telah menyusut dan kaki dari Lindong yang telah menginjak tanah. Dia pun segera mengeluarkan energi yang sangat menakutkan dan menyapu seluruh tempat ini. Hal itu membuat Lindong berkata, kita harus bergerak, tapi hati-hati. Setelah Lindong mengatakan hal ini, tiba-tiba saja tanah yang dia pijak kini telah berguncang dan muncul banyak retakan. Tidak lama kemudian di bawah retakan, kini telah muncul lusinan monster berwarna hitam dan duri-duri tajam di sekujur tubuh mereka. Monster ini juga memiliki mata merah yang cukup besar, yang pada akhirnya Lindong pun menyadari bahwa sebenarnya ada monster yang telah bersembunyi di bawah tanah tempat ini. Tiba-tiba saja mereka keluar dengan cara yang cukup cepat, dan monster-monster ini segera menyerang kelompok dari sekte Dao. Beberapa murid dari sekte Dao mungkin memang lengah akan serangan tiba-tiba yang datang pada mereka. Namun ada juga beberapa murid luar biasa yang memiliki reaksi cukup cepat. Dengan energi Yuan di dalam tubuh mereka, pada akhirnya segera memblokir duri hitam dari tubuh monster yang mengerikan. Di sisi lain, Ying Huan pada saat ini juga cukup lengah. Dan ketika para monster menyerang dirinya, hal itu membuat ekspresi di wajah Huan segera berubah. Dan sebuah cakar monster kini tiba-tiba saja akan mengenai tubuh dari Ying Huan. Melihat serangan tiba-tiba ini, tanpa sadar Huan telah berteriak. Tapi sebelum cakar monster itu mengenai tubuh dari Ying Huan, pada saat ini Lindong telah muncul di hadapan Huan seperti hantu. Tangan dan kaki Lindong yang sudah berubah menjadi tangan dan juga kaki naga. Dia pun melakukan tendangan yang keras ke arah monster yang menyerang Huan. Serangan yang dilakukan oleh Lindong membuat banyak murid dari sekte Dao pada saat ini terlihat cukup pucat. Dan di sisi lain, Ying Xiaoxiao kini telah menyadari monster apa yang sebenarnya telah menyerang mereka. Raut wajah dari Ying Xiaoxiao menjadi cukup suram ketika melihat lautan monster yang sangat banyak. Lalu dia berkata, sebenarnya ini adalah monster semut iblis, benar-benar makhluk yang berbahaya. Karena Ying Xiaoxiao tidak menyangka bahwa mereka akan langsung bertemu dengan monster yang sangat mengerikan ketika mereka baru saja datang di wilayah iblis yang unik. Tanah yang bergetar pada saat ini terus runtuh dan monster hitam yang besarnya seukuran tubuh manusia pada saat ini telah keluar dalam jumlah yang cukup banyak. Cakar dan gigi tajam mereka menyebabkan hati orang yang melihatnya merasa ketakutan. Fluktuasi energi yang samar tapi sangat kuat juga telah dipancarkan dari dalam tubuh monster-monster itu. Yang jelas, monster-monster ini memiliki kekuatan yang besar. Namun pada saat ini tidak hanya murid-murid dari sekte Dao yang mengalami serangan dari monster semut iblis ini, tapi di sekitar tempat ini juga terjadi keributan. Yang sebenarnya monster-monster semut iblis juga telah menyerang kelompok lain dan menyebabkan seseorang telah terbunuh. Dalam sekejap saja,
wilayah iblis yang unik di tempat sektor Dao pada saat ini berada, yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi sangat kacau. Tidak lama kemudian Lindong pun kini telah mengeluarkan pohon hitam di tangannya, dan dengan cepat Lindong melakukan serangan membabi buta pada semut-semut iblis sampai tulang di sekujur tubuh mereka benar-benar patah oleh pukulan pohon hitam milik Lindong. Tapi ternyata monster-monster semut ini tidak mereda, dan mereka malah datang dengan jumlah yang lebih banyak. Hal itu membuat Lindong secara diam-diam telah mengerutkan alisnya. Dan pada saat ini murid-murid dari sekte Dao yang awalnya mereka panik, sekarang mereka telah melakukan kerjasama untuk memblokir serangan dari semut iblis. Namun beberapa orang masih ada yang terluka, dan untungnya tidak ada yang meninggal di antara mereka. Ketika melihat serangan dari monster semut iblis, Ying Xiaoxiao pun kini mengangkat alisnya sambil berkata, semut iblis ini jumlahnya sangat banyak. Selain itu, tubuh mereka juga sangat keras. Jika kita terus melakukan pertempuran di tempat ini, mungkin kita akan kehabisan kekuatan Yuan. Tapi aku heran, kenapa mereka muncul di bagian luar dari wilayah iblis yang unik. Biasanya semut-semut iblis ini, mereka akan muncul di tengah-tengah area dari wilayah iblis yang unik, dan akan sangat sulit untuk bisa membebaskan diri dari serangan semut-semut iblis. Lindong yang mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, dia pun sadar bahwa monster ini akan sangat sulit untuk dihadapi, dan hal itu membuat Lindong merasakan sedikit pusing. Hal ini membuat Lindong sadar bahwa bahaya di dalam wilayah iblis yang unik memang sesuai dengan reputasinya. Jika Lindong pergi sendirian, mungkin dia tidak akan sulit untuk bisa melarikan diri dari semut-semut iblis. Tapi pada saat ini, jelas Lindong tidak bisa melakukan hal itu, karena dia memiliki tanggung jawab untuk melindungi murid-murid dari sekte Dao. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan, kini mereka terus mengerutkan kening dan memikirkan cara untuk bisa melarikan diri dari tempat ini. Dan tiba-tiba saja Ying Huaduan pada saat ini berteriak dengan nada yang cukup mengejutkan, sialan, kenapa monster-monster ini semua menuju ke arahku? Mendengar teriakan dari Ying Huaduan, tatapan mata dari Lindong, Ying Xiaoxiao, dan juga Wang Yan kini segera melihat ke arah Huan. Dan benar saja, banyak semut-semut iblis yang pada saat ini berdatangan dan menargetkan Huan. Cakar serta gigi tajam mereka sebenarnya bisa merobek tubuh emas nirwana dari seorang nirwana ke-9. Dan pada saat ini, semut-semut iblis itu menargetkan titik vital dari Huan dari segala arah. Ketika melihat pemandangan ini, Lindong sedikit terkejut. Matanya tiba-tiba berkedip. Lalu Lindong berkata dalam hati, semut-semut iblis ini tidak memiliki kecerdasan. Namun mereka benar-benar memilih target dengan jelas. Dan Ying Huan bukanlah yang terkuat dalam kelompok ini. Namun kenapa semut-semut iblis malah terfokus untuk membunuh Huan? Mungkinkah insting mereka bisa merasakan bahwa Huan sebenarnya adalah orang yang paling berbahaya di dalam kelompok ini? Meskipun Huan adalah seorang reinkarnator, tapi dia jelas belum terbangun. Aku tidak percaya bahwa semut-semut yang tidak memiliki kecerdasan ini bisa menemukan identitas asli yang tersembunyi di dalam tubuh Huan. Tidak lama kemudian pupil mata dari Lindong kini telah menyusut, dan Lindong pada saat ini kembali berkata dalam hati, sepertinya semut-semut bodoh ini, dia tidak mengetahui status dari seorang Huan yang merupakan reinkarnator. Pasti ada alasan lain kenapa semut-semut ini menargetkan Huan. Apakah kemungkinan adalah kemampuan serang gelombang sonik yang dimiliki Huan dari sitarnya? Setelah Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja dia bergerak dan muncul di samping Huan. Lindong sudah memegang pohon hitam yang pada saat ini telah diayunkan dengan keras dan menghancurkan barisan semut menjadi bubuk yang pada saat ini akan menyerang Huan. Pada saat yang sama, Lindong kemudian berkata pada Huan, gunakan serangan gelombang sonikmu untuk menghipnotis mereka semua.
Mendengar ucapan dari Lindong, Huan Huan sedikit terkejut. Lalu dia menjawabnya, hipnotis gelombang sonikku bisa sepenuhnya diabaikan jika monster ini memiliki energi mental yang kuat di dalam tubuh mereka. Mendengar jawaban dari Huan Huan, Lindong pun kini lalu mengatakan, para monster ini mereka tidak memiliki energi mental di dalam tubuh mereka. Monster-monster ini mungkin memang binatang buas yang mengerikan bagi orang lain, tapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa bertahan melawan seranganmu. Lindong bisa mengatakan hal ini karena pada saat dia menghancurkan barisan semut iblis, Lindong bisa merasakan bahwa di dalam tubuh monster itu tidak ada sedikit pun energi mental. Setelah mendengar kata-kata dari Lindong, Huan Huan pun kini menganggukkan kepalanya. Dia segera melambaikan tangan dengan lembut dan sebuah sitar pada saat ini tiba-tiba saja muncul dari dalam tangan Huan Huan. Jari-jari dari gadis cantik itu segera memetik senar pada sitar dan alunan suara yang lembut disertai dengan fluktuasi gelombang yang aneh kini telah keluar dari dalam sitar. Pada akhirnya, hal itu langsung menyerang ke arah barisan monster semut iblis. Para semut-semut iblis yang terkena gelombang suara milik Huan Huan, serangan mereka pun pada saat ini telah melambat, yang pada akhirnya banyak monster semut iblis di tempat ini benar-benar telah pingsan. Semua murid dari sekte Dao yang menyaksikan pemandangan ini, mereka langsung tertegun. Karena sebenarnya semut-semut iblis yang menjengkelkan bisa ditaklukkan dengan mudah hanya dengan menggunakan suara sitar dari Ying Huan Huan. Setelah semut-semut iblis yang menyerang kelompok dari sekte Dao, kini semuanya telah pingsan. Lindong, Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan juga yang lainnya hanya bisa menghela nafas dengan lega. Setelah itu, Lindong pun berkata, ayo kita pergi. Namun ketika kelompok mereka akan meninggalkan tempat ini, tiba-tiba saja Ying Huan Huan berkata dengan nada yang cukup ragu-ragu, kakak, sepertinya ada sesuatu di bawah tanah. Mendengar ucapan dari Huan Huan membuat Lindong, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan merasa terkejut. Dan pada akhirnya tatapan mata mereka kini telah melihat ke arah tanah yang telah ditunjuk oleh Ying Huan Huan. Sesaat kemudian Huan Huan pun mengernyitkan alisnya dan tangannya pada saat ini menyapu pada senar sitar yang kemudian mengeluarkan gelombang sonik yang langsung membuat semut-semut iblis yang telah pingsan di bawah kini menyebar dan membentuk jalur tertentu. Dan pada akhirnya kini terlihatlah beberapa sosok yang duduk di atas batu. Tatapan mata dari Lindong, Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan kini benar-benar terkejut ketika mereka melihat beberapa sosok yang seperti mumi itu. Ying Xiaoxiao pun kemudian berkata dengan nada yang lembut, Lindong, lihat dantian dari mayat-mayat itu. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera menyusut karena Lindong bisa melihat sekelompok cahaya putih yang berada di perut atau dantian dari mayat-mayat itu. Yang sebenarnya cahaya putih mirip seperti sebuah pil yang berputar-putar dan memiliki energi kehidupan yang besar. Di sisi lain, ekspresi di wajah Wang Yan juga telah berubah. Dan dengan nada suara yang cukup rendah, Wang Yan pun kini berkata, sebenarnya itu adalah manik-manik tulang kehidupan misterius. Sial. Mayat-mayat ini kemungkinan besar adalah seorang yang telah berada di tahap kehidupan misterius tingkat lanjutan atau bahkan tahap kehidupan misterius tingkat sempurna. Karena sebenarnya manik-manik tulang kehidupan misterius hanya akan terbentuk secara bertahap ketika kekuatan hidup di dalam tubuh tahap kehidupan misterius tingkat lanjut atau tingkat sempurna tidak menyebar setelah mereka mati. Dan energi kehidupan itu benar-benar kuat serta memiliki daya pikat yang besar bagi seorang yang telah berada di tahap 9 nirwana. Jika seseorang beruntung bisa mendapatkannya, maka mereka bisa menggunakan hal itu untuk menyentuh pintu dari tahap kehidupan misterius. Dan hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang bisa dianggap langka di dunia luar sana. Tanpa diduga, murid-murid dari sekte Dao akan bisa menemukannya setelah mereka baru saja memasuki wilayah iblis yang unik. Di sisi lain, tatapan mata dari Lindong sekarang telah memiliki ekspresi yang benar-benar berapi-api ketika dia melihat harta karun seperti itu. Dan Ying Xiaoxiao
pada saat ini mengerti kenapa semut-semut iblis bisa muncul di tempat ini. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, tidak heran lautan semut iblis dalam jumlah yang sangat besar muncul di tempat itu, karena mereka sebenarnya datang ke tempat ini untuk manik-manik tulang kehidupan misterius. Wang Yan tiba-tiba saja melihat ke arah Lindong dan Ying Xiaoxiao. Kemudian dia bertanya, apakah kita harus membawa benda itu? Mendapat perkataan seperti itu dari Wang Yan, Lindong dan juga Ying Xiaoxiao saling bertukar pandang. Sebelum pada akhirnya mereka berdua pun menganggukkan kepala. Karena mereka telah menemukan harta karun seperti itu, maka tidak ada alasan untuk meninggalkan harta yang berharga. Tapi di sisi lain, Ying Huan pada saat ini telah memperhatikan Lindong, Wang Yan, dan juga Ying Xiaoxiao. Dia merasakan sesuatu yang tidak enak di dalam hatinya, dan sebuah kegelisahan kini telah melintas di dalam tatapan mata Huan. Tapi dia tidak mengerti alasan apa yang membuatnya terlihat cukup cemas. Dan pada saat Lindong akan mengambil tindakan, pada saat ini suara pedang yang memekakkan telinga telah muncul dari kejauhan. Hal itu membuat semua orang dari sekte Dao cukup terkejut, karena pada saat ini tiba-tiba saja sekelompok besar telah datang dan langsung berubah menjadi cahaya pedang yang besar. Segera setelah itu, kelompok ini pun merobek lautan semut dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, dan mereka muncul di udara di atas kelompok dari sekte Dao. Tatapan mata Lindong langsung menyipit ketika melihat pedang cahaya yang benar-benar mengerikan, dan Lindong kini berkata, ternyata yang datang ke tempat ini adalah anggota dari sekte pedang. Dan seorang pria berpakaian abu-abu pada saat ini tersenyum ketika melihat kelompok dari Lindong. Setelah itu, tatapan matanya melihat pada mayat-mayat yang duduk di atas batu sambil berkata, aku dari tadi bertanya-tanya, kenapa lautan semut yang sangat besar bisa muncul di bagian luar dari wilayah iblis yang unik. Ternyata mereka datang ke tempat ini bukan tanpa alasan. Ketika mendengar kata-kata itu, banyak murid dari sekte Dao mereka merasakan kehati-hatian di dalam tubuh mereka, dan kekuatan Yuan yang samar-samar ini juga telah dipancarkan dari dalam tubuh murid-murid sekte Dao. Pria berpakaian abu-abu pada saat ini telah melihat kelompok dari Lindong. Matanya berkedip sebelum pada akhirnya dia tertawa yang kemudian mengatakan, halo saudaraku semua, aku adalah Sueling dari sekte pedang, dan salam kenal untuk saudara-saudara dari sekte Dao. Seharusnya kita di tempat ini membagi manik-manik tulang kehidupan misterius secara merata, bukan? Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga murid-murid sekte Dao lainnya pada saat ini segera mengerutkan alis ketika mereka melihat Sueling dan juga murid-murid sekte pedang telah muncul di atas mereka. Dan Ying Xiaoxiao tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan dikirim ke tempat yang sama ketika baru saja memasuki wilayah iblis yang unik. Dan dari kelihatannya, orang-orang dari sekte pedang ini juga memiliki beberapa teknik untuk bisa menghadapi lautan semut yang telah datang untuk menyerang mereka. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini segera menyapu ke arah murid-murid dari sekte pedang, dan Lindong menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya tidak hanya Sueling yang telah mencapai tahap 9 nirwana. Tampaknya masih ada satu murid lain yang juga memiliki kekuatan di tahap 9 nirwana. Dan meskipun kekuatan itu tidak bisa dianggap lemah, tapi hal itu masih sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan barisan dari sekte Dao. Dan Lindong yang melakukan analisa pada saat ini mengerti, jika kedua belah pihak ini saling bertarung habis-habisan, kemungkinan cedera tidak akan bisa dihindari. Dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dilihat oleh Lindong maupun pihak lainnya. Tidak lama kemudian tatapan mata Lindong segera melihat ke arah Ying Xiaoxiao yang pada saat ini telah terdiam, dan dari kelihatannya Ying Xiaoxiao tidak ingin melakukan konflik dengan murid-murid dari sekte pedang, karena bagaimanapun juga Ying Xiaoxiao sadar bahwa sekte Dao mereka sudah memiliki hubungan yang buruk dengan gerbang Yuan, dan akan sangat berbahaya jika mereka pada saat ini memiliki musuh dari sekte yang lain.
Sueling yang berada di udara kini tersenyum ke arah Lindong dan juga Ying Xiaoxiao yang sedang terdiam. Dan secara alami, Sueling menyadari bahwa kekuatan dari sekte Dao mungkin lebih kuat daripada sekte mereka. Namun Sueling juga sadar akan kekhawatiran yang ada di dalam hati Ying Xiaoxiao. Karena itu, Sueling tidak menunjukkan nada untuk memiliki ketakutan pada kelompok sekte Dao. Ketika Lindong, Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao pada saat ini terdiam, tiba-tiba saja Ying Huan yang ada di belakang mereka kini segera berkata, biarkan mereka pergi dan mengambil manik-manik kehidupan misterius terlebih dahulu. Mendengar ucapan dari Ying Huan, hal itu membuat Lindong, Wang Yan dan Ying Xiaoxiao terlihat sedikit terkejut. Tapi di sisi lain, Lindong pada saat ini menyadari sesuatu, bahwa sepertinya Ying Huan merasakan sesuatu yang tidak beres. Dan tiba-tiba saja Lindong menganggukkan kepalanya karena Lindong yakin bahwa identitas Huan sebagai reinkarnator. Hal itu membuat Lindong sadar bahwa kemungkinan indera dari Huan lebih tajam daripada indera miliknya. Lindong segera mengangkat kepalanya dan dia berbicara dengan nada acuh tidak acuh pada Sueling. Ada 4 manik-manik kehidupan misterius di mayat-mayat yang ada di bawah, dan masing-masing dari pihak kita akan mengambil 2 dari mereka. Kata-kata dari Lindong itu membuat ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga murid-murid dari sekte Dao memiliki sebuah keterkejutan. Mereka pun saling bertukar pandang, namun mereka tidak keberatan dengan keputusan yang dikatakan oleh Lindong dan Sueling. Yang mendengar ucapan Lindong, dia terpana sejenak lalu mengatakan, haha, memang sangat menyenangkan berbicara dengan saudara Lindong. Murid-murid dari sekte pedang kami akan mengingat kebaikanmu hari ini. Setelah Sueling mengatakan hal ini, kegembiraan pun melonjak dari dalam matanya. Tanpa basa-basi, Sueling segera mengulurkan aura pedang yang sangat tajam ke arah bawah, dan hal itu segera berubah menjadi tangan yang pada saat ini akan meraih cahaya putih di dalam dantian dari mayat-mayat itu. Dan ketika aura tangan dari Sueling akan menyentuh mayat-mayat itu, pada saat ini Lindong mengirimkan pesan suara pada semua murid-murid sekte Dao. Semuanya harap berhati-hati. Ketika mendengarkan pesan suara dari Lindong, banyak murid sekte Dao pada saat ini tercengang, dan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka juga langsung beredar dengan cara yang cukup samar-samar. Jelas mereka pada saat ini sebenarnya telah mengaktifkan tubuh emas Nirwana. Tangan yang terbentuk dari aura pedang milik Sueling benar-benar melesat dengan cepat ke arah bawah. Namun sebelum tangan ringan itu bisa meraih 2 mayat, tiba-tiba saja fluktuasi energi yang tidak jelas terpancar dari dalam tubuh mayat-mayat itu. Dalam sekejap saja, tatapan mata dari Lindong kini telah menjadi cukup tajam. Segera setelah itu, Lindong pun bisa merasakan sebuah hawa dingin yang pada saat ini terpancar dari keempat mayat yang tiba-tiba saja membuka mata mereka. Sebuah darah merah kini telah melonjak di dalam mata dari mayat-mayat berwarna hitam. Mereka pada saat ini tidak memiliki emosi apapun, dan yang mereka miliki hanyalah niat membunuh yang cukup besar. Keempat mayat yang telah membuka mata pada saat ini segera mengangkat kepala mereka dan dengan keras mengayunkan tangan kurus dan kering yang pada saat ini 4 simbol cahaya hitam sebenarnya langsung keluar dan menghancurkan tangan cahaya yang telah dikeluarkan oleh Sueling, yang pada akhirnya 4 simbol cahaya kini telah menyapu murid-murid dari sekte pedang yang ada di langit. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi di wajah Sueling dan juga murid-murid dari sekte pedang menjadi berubah. Mereka pun segera melakukan reaksi dengan cepat dan mengaktifkan kekuatan Yuan di dalam tubuh mereka, yang pada saat ini para murid-murid dari sekte pedang langsung berteriak, jari pedang Yuan hijau. Beberapa ratus aura pedang benar-benar telah dikeluarkan secara bersamaan dan bertabrakan dengan riak energi berwarna hitam, yang hal itu membuat ledakan yang sangat keras dan bergema di seluruh langit tempat ini. Keempat simbol hitam jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, beberapa murid dari sekte pedang, ekspresi di wajah mereka pada saat ini telah berubah menjadi cukup pucat, dan mereka segera memuntahkan darah segar dari dalam mulut mereka.
mereka. Jelas luka-luka yang mereka terima pada saat ini oleh serangan dari keempat mayat benar-benar tidak ringan. Di sisi lain, Lindong dan juga murid-murid dari sekte Dao, ekspresi di wajah mereka juga cukup terkejut ketika menyaksikan adegan ini. Yang kemudian Lindong pun berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah dengan mayat-mayat itu. Tapi untungnya sekte Dao ini tidak bertindak terlebih dahulu. Jika tidak, kemungkinan sekte Dao akan menjadi sasaran. Dan Ying Xiaoxiao yang wajahnya pada saat ini juga terkejut. Tatapan matanya melihat tajam ke arah empat mayat yang ada di bawah. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, sebenarnya itu adalah mayat iblis. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun sedikit terkejut. Lalu dia berkata, hah? Mayat iblis? Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun pada saat ini mulai mengatakan, ada cukup banyak ahli dari zaman kuno yang telah terjatuh di tempat ini. Setelah kematian mereka, mayat-mayat mereka terkikis oleh energi iblis dari wilayah iblis yang unik. Pada akhirnya mereka pun berubah menjadi mayat iblis. Dan sebenarnya mereka ini tidak berbeda dengan monster iblis itu. Kekuatan mayat iblis ini mungkin tidak sebanding ketika mereka masih hidup, tapi kemampuan tempur mereka pada saat ini tidak bisa diremehkan. Kemungkinan setiap satu dari mayat iblis tidak lebih lemah daripada raja petir kecil Lei Qian. Selain itu, mereka juga tidak takut mati dan mereka tidak akan pernah berhenti begitu mereka mulai melakukan penyerangan. Mendengar penjelasan dari Ying Xiaoxiao, hal itu membuat jantung dari Lindong berdebar-debar karena mayat iblis ternyata lebih kuat daripada Lei Qian. Dan hal itu membuat Lindong pada saat ini berkata, jika begitu ayo kita segera pergi dari tempat ini karena kita tidak membutuhkan lagi manik-manik kehidupan misterius. Meskipun manik-manik kehidupan misterius itu adalah harta yang sangat langka, tapi hal itu hanya bisa dinikmati ketika seseorang masih hidup dan dihadapkan dengan empat mayat iblis yang kekuatannya tidak lebih lemah daripada Lei Qian. Hal itu pasti akan membuat banyak orang mengalami cedera ketika mereka melakukan pertarungan. Walaupun pada saat ini sekte Dao memiliki banyak orang, dan harga seperti itu bukanlah sesuatu yang harus mereka bayar dengan mudah. Ying Xiaoxiao pun kini segera menoleh ke arah Wang Yan. Dia pun menggertakkan giginya lalu berkata, baiklah, ayo kita segera pergi dari tempat ini. Setelah mengatakan hal itu, Ying Xiaoxiao melambaikan tangan dan dia bergegas meninggalkan tempat ini yang kemudian disusul oleh Lindong, Wang Yan, dan juga murid-murid dari sekte Dao. Ketika murid-murid dari sekte Dao pergi dari tempat ini, salah satu murid dari sekte pedang, dia pun segera berteriak, kakak Sueling, orang-orang dari sekte Dao sebenarnya telah pergi dari tempat ini. Mendengar kata-kata ini, Sueling pun segera melihat ke arah murid-murid dari sekte Dao. Yang kemudian Sueling pun kini mengatupkan giginya sambil berkata, kita juga akan segera pergi karena kita tidak bisa berurusan dengan empat mayat iblis ini. Sial. Kenapa kita sangat tidak beruntung untuk bisa menemukan hal-hal yang merepotkan seperti itu setelah baru saja memasuki wilayah iblis yang unik. Setelah mengatakan hal ini, Sueling pun segera memutar tubuhnya dan dia memimpin barisan dari sekte pedang untuk segera meninggalkan tempat ini. Dan pada saat ini, arah terbang dari murid-murid sekte pedang sebenarnya bertolak belakang dengan murid-murid dari sekte Dao. Dan ketika mayat iblis telah melihat bahwa murid dari sekte Dao dan juga sekte pedang segera kabur dari tempat ini, tubuh mereka pun bergerak. Mata mereka pada saat ini menyapu ke dalam dua kelompok. Setelah itu, dua mayat iblis terbang untuk mengejar semua murid dari sekte pedang, dan dua lainnya pada saat ini juga terbang untuk mengejar kelompok dari sekte Dao. Di dalam terbangnya ini, Wang Yan pun merasakan sesuatu dan dia segera melihat ke arah belakang. Tiba-tiba saja hal itu membuat tatapan mata dari Wang Yan sedikit terkejut. Yang kemudian Wang Yan pun kini berkata, buruk sekali, sebenarnya kita masih menjadi sasaran. Mendengar ucapan dari Wang Yan, raut wajah dari Ying Xiaoxiao sekarang telah berubah menjadi muram. Yang kemudian dia berkata, benar, dua mayat iblis pada saat ini mengikuti kita. Mendengar ucapan dari Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao, Lindong pun kini langsung bergumam,
dua mayat iblis ya. Dan Lindong benar-benar paham bahwa mayat iblis ini tidak mengenal rasa takut sedikit pun. Ketika mereka mulai bertarung, maka sebenarnya mereka akan bertarung sampai benar-benar tubuh mereka hancur dan sangat merepotkan untuk berurusan dengan hal itu. Ying Huan pada saat ini segera mengerutkan alisnya pada saat dia berkata, "Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mereka sebenarnya telah menjadikan kita adalah target sasaran dan kemungkinan mereka akan terus mengejar kita kemanapun kita melarikan diri." Mendengar ucapan dari Huan, Lindong segera mengerutkan alisnya. Sesaat kemudian, Lindong pun berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, bisakah kamu beserta dengan kakak Wang Yan dan juga murid-murid Sekte Dao yang lainnya pada saat ini bergandengan tangan untuk menghabisi satu mayat iblis?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun segera bertukar pandang dengan Wang Yan. Setelah itu, mereka menganggukkan kepala sambil berkata, "Kita seharusnya bisa menghadapi salah satu dari mereka. Namun pada saat ini, ada dua mayat iblis yang sedang mengikuti kita." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun segera menjawabnya, "Yang satu lagi, biarkan aku yang memancingnya untuk pergi dan aku akan menghadapi mayat itu." Mendengar ucapan dari Lindong membuat Ying Xiaoxiao terkejut. Lalu dia berkata, "Kau akan menghadapinya sendirian." Meskipun Lindong itu cukup kuat, namun mayat iblis adalah musuh yang merepotkan, yang bahkan orang seperti Lei Qian kemungkinan tidak akan mampu menghadapinya. Dan pada saat ini, Ying Xiaoxiao benar-benar terkejut dengan ucapan dari Lindong. Tapi di sisi lain, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya karena sebenarnya Lindong memiliki banyak teknik di dalam tubuhnya yang tidak bisa dia tampilkan di depan para murid-murid dari Sekte Dao. Lindong telah memutuskan untuk pergi sendirian supaya kekhawatiran di dalam hatinya benar-benar berkurang. Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan kini terdiam sejenak. Jelas mereka khawatir tentang Lindong yang akan melawan mayat iblis itu sendirian. Dan tiba-tiba saja Ying Huan kini segera berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, kakak Wang Yan, biarkan aku yang mengikuti Lindong. Pada saat ini aku telah membawa sitar Phoenix surgawi. Monster iblis ini mungkin memang kuat, tapi mereka lemah terhadap serangan dari gelombang sonikku. Maka aku akan bisa menahannya sebentar untuk bisa membantu dirimu, Lindong." Ying Huan mengatakan hal ini sambil menatap wajah dari Lindong dengan ekspresi dan juga senyuman yang benar-benar menggoda. Mendengar perkataan dari Ying Huan, Ying Xiaoxiao pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, Huan benar, gelombang sonik miliknya memiliki efek penekanan terhadap monster iblis ini. Setelah Lindong ragu-ragu sejenak, pada akhirnya dia melihat ke arah Ying Huan sambil menganggukkan kepalanya. Dan Lindong juga tahu bahwa Ying Huan selama ini sebenarnya juga telah mengetahui rahasia di dalam tubuh Lindong. Makanya Lindong tidak perlu khawatir ketika Huan telah memutuskan diri untuk mengikuti dia. Tidak perlu basa-basi lagi. Lindong pun kini segera berkata, "Baiklah kalau begitu." Dua aura membunuh yang sangat mengerikan pada saat ini terpancar dari dua mayat iblis yang telah muncul tidak jauh dari kelompok murid-murid dari Sekte Dao. Ketika mayat iblis ini semakin mendekat, para murid dari Sekte Dao bisa melihat bahwa sosok mayat iblis benar-benar terlihat kering dan mereka juga tampak layu dan kurus. Kulitnya benar-benar hitam dan samar-samar. Pada saat ini kulit itu seperti terbuat dari besi yang halus. Mata merah dari mayat iblis itu tidak memiliki emosi seperti manusia yang hidup. Dan sebenarnya mayat iblis itu adalah para ahli dari zaman kuno yang benar-benar telah diserang oleh energi dari iblis. Dan pada saat ini mereka telah berubah menjadi iblis berbentuk manusia. Tatapan mata Lindong pada saat ini telah berubah menjadi sangat serius ketika dia melihat dua mayat iblis yang melaju dengan cepat ke arah mereka. Tiba-tiba saja Lindong pun pada saat ini berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, kita akan bertindak sesuai rencana. Kuharap kalian bisa berhati-hati." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu dia menjawab, "Baiklah, kalian juga harus hati-hati." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun juga menganggukkan kepalanya. Dan dia pada saat ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang tiba-tiba saja
Lindong segera menjentikkan jarinya. Sebuah hembusan angin yang sangat tajam yang terbentuk dari kekuatan Yuan milik Lindong kini telah melesat dengan cepat ke arah salah satu dari mayat iblis, yang pada akhirnya salah satu mayat iblis itu kini benar-benar terkena serangan dari Lindong. Dan mayat iblis pada saat ini telah mengaum dengan keras. Mata merahnya menjadi benar-benar tajam. Dia pun segera melihat ke arah Lindong dan kemudian akan menyerangnya. Lindong yang mengetahui bahwa mayat iblis ini telah menargetkan dirinya, tiba-tiba saja Lindong pun berteriak pada Huan, "Ayo, kita segera pergi." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Lindong dan juga Huan telah berubah menjadi cahaya yang terbang menuju sisi lain dari dataran terpencil. Sementara salah satu dari mayat iblis kini sebenarnya langsung mengejar Lindong dan juga Huan dengan niat membunuh yang sangat mengerikan. Ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao berubah menjadi cukup muram ketika dia melihat Lindong dan juga Ying Huan telah menarik salah satu mayat iblis untuk mengikuti mereka. Yang kemudian murid-murid dari sekte Dao, kita harus segera membentuk formasi. Setelah Ying Xiaoxiao mengatakan hal ini, dalam sekejap saja kekuatan Yuan yang megah keluar dari murid-murid sekte Dao, yang pada saat ini sebenarnya murid-murid dari sekte Dao mereka sedang membentuk formasi besar. Di sisi lain Lindong yang pada saat ini sedang terbang bersama Huan. Dia lalu berkata, "Aku akan menghadapi mayat iblis ini secara langsung. Huan, kau berhati-hatilah." Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, Huan mengambil posisi duduk bersila dan dia pun segera melambaikan tangannya. Lalu sitar Phoenix surgawi berwarna merah sekali lagi telah muncul di hadapan Huan. Lindong yang melihat sitar ini, tatapan matanya merasa sedikit kekaguman. Dan Lindong bisa merasakan bahwa pada saat ini sebenarnya Ying Huan telah sedikit mahir dalam menguasai sitar Phoenix surgawi jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak lama kemudian Lindong segera menarik nafas dalam-dalam. Setelah itu, sebuah pohon hitam yang benar-benar besar pada saat ini telah muncul di tangannya. Dan pada saat yang sama, kedua tangan dari Lindong dan juga kedua kakinya telah berubah menjadi tangan dan juga kaki naga. Sesaat setelah tangan dan juga kaki naga Lindong telah terbentuk, tiba-tiba saja sebuah serangan seperti cakar yang sangat tajam dan juga membawa cahaya hitam kini akan menargetkan dada dari Lindong. Melihat hal ini, Lindong pun segera mengambil langkah maju. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya telah benar-benar terpancar seperti gelombang yang besar. Lengan naganya dengan sangat puas mengayunkan pohon hitam dan langsung berbenturan dengan cakar aneh dari mayat iblis itu, yang pada akhirnya dang. Benturan-benturan itu menimbulkan suara dentangan yang memekakkan telinga. Dan dari benturan cakar serta pohon hitam milik Lindong kini telah membuat tanah yang ada di bawahnya segera retak dan terlihat seperti jaring laba-laba. Kekuatan dari mayat iblis pada saat ini sebenarnya telah memaksa Lindong untuk mundur 10 langkah. Kedua tangan naga milik Lindong pada saat ini merasakan mati rasa dan jantung Lindong juga berdegup dengan kencang. Meskipun kekuatan mayat iblis itu jauh daripada saat dia masih hidup, tapi tubuh fisiknya benar-benar menjadi lebih keras di bawah korosi dari energi iblis. Dan setiap bagian tubuhnya sebenarnya adalah senjata yang mematikan. Mayat iblis itu sebenarnya tidak memberikan Lindong waktu untuk bisa mengambil nafas. Tiba-tiba saja mayat iblis ini melesat ke depan dengan cara yang cukup kejam. Dan serangan tangannya kini telah menargetkan titik vital di dalam tubuh Lindong. Untuk menghadapi serangan agresif dari mayat iblis ini, Lindong pun tidak terlihat panik sedikit pun. Tapi untuk sementara waktu, Lindong benar-benar tertekan oleh serangan membabi buta dari mayat iblis. Ketika Lindong saat ini ditekan oleh mayat iblis, tiba-tiba saja sebuah nada dari sitar telah terdengar dan gelombang sonik berwarna merah kini telah benar-benar menyapu ke arah mayat iblis dan kemudian menghantamnya dengan cukup keras. Hal itu membuat mayat iblis mundur beberapa langkah. Di bawah korosi gelombang sonik milik Huan, aura pembunuh dari mayat iblis sebenarnya telah menjadi melemah
dan serangannya juga mulai melunak dibandingkan dengan sebelumnya. Lindong yang melihat hal itu, dia segera memanfaatkan momen untuk melangkah maju dan kemudian cakar berwarna hijau serta pohon hitam kini telah benar-benar diayunkan oleh Lindong ke tubuh dari mayat iblis yang pada akhirnya serangannya dilemparkan oleh Lindong membuat mayat iblis itu langsung membentur tanah dengan keras, yang kemudian Lindong pun berkata tubuh dari mayat itu benar-benar keras. Setelah mengatakan hal ini, tangan dari Lindong segera membentuk sebuah segel dan tiba-tiba saja sebuah mata telah muncul di dahi dari Lindong, yang kemudian Lindong pun berkata serangan mata iblis kesunyian. Ketika Lindong mengatakan hal ini, sebuah sinar cahaya berwarna abu-abu yang sangat merusak segera melesat keluar dari dalam dahinya, dan sekali lagi hal itu membanting dengan keras ke arah tubuh mayat iblis yang akhirnya mayat iblis itu benar-benar terkena ledakan oleh serangan dari Lindong, membuat mayat iblis kini telah masuk lebih dalam ke dalam tanah di bawahnya. Namun sebelum mayat iblis itu kembali bangkit, Lindong pada saat ini telah memanggil tangan pemenjara surgawi, dan hal itu langsung dilancarkan oleh Lindong untuk menghantam mayat iblis. Pada akhirnya tubuh dari mayat iblis benar-benar dimasukkan ke dalam tanah yang sangat dalam, dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Lindong berubah menjadi lebih suram karena Lindong bisa merasakan tidak banyak kerusakan yang ditimbulkan pada mayat iblis itu meskipun Lindong telah mengeluarkan serangan yang sangat menakutkan. Hal itu membuat Lindong pun berkata, benda ini seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Tidak lama kemudian mayat iblis segera bangkit dan dia keluar dari tanah dalam yang telah mengubur dirinya. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah Lindong dengan membawa aura merah darah yang benar-benar menakutkan. Hal itu membuat wajah Lindong pada saat ini berubah menjadi lebih suram, dan sesaat kemudian tatapan mata Lindong segera melihat ke arah dantian yang berada di perut dari mayat iblis itu. Lindong pun kemudian berkata, sepertinya kelemahannya ada di dantian itu, tapi lapisan kulit hitam dan kering benar-benar sesuatu yang tidak bisa ditembus. Baiklah, aku akan mencobanya. Mudah-mudahan saja dengan cara itu bisa melemahkan pertahanannya. Setelah bergumam seperti ini, tatapan mata dari Lindong segera melihat ke arah Huan-Huan. Lalu dia berkata, Huan-Huan, bisakah kamu menahannya sebentar? Mendengar perkataan dari Lindong, Huan-Huan mengambil nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia berkata, aku bisa menahannya hanya dalam waktu yang singkat. Mendengar ucapan dari Ying Huan-Huan, Lindong pun juga menarik nafas yang dalam sebelum pada akhirnya sebuah cahaya pada saat ini segera keluar dari dalam telapak tangannya dan membentuk sebuah formasi cahaya di hadapan Lindong. Mayat iblis yang sudah marah kini telah meraung dan meluncur ke arah Lindong dengan cara yang cukup cepat. Ketika melihat hal itu, Ying Huan-Huan hanya bisa menggigit bibirnya. Lalu dia mulai memetik sitar pinik surgawi. Gelombang demi gelombang suara pada saat ini telah dikeluarkan oleh Ying Huan-Huan, yang pada akhirnya berubah menjadi jaring yang saat ini telah menjerat mayat iblis yang sedang meluncur ke arah Lindong. Sebelum pada akhirnya Ying Huan-Huan pun berkata, lagu penekan iblis. Gelombang demi gelombang yang dikeluarkan oleh Huan-Huan menjadi sangat misterius dan aneh, yang pada saat ini sebenarnya telah menempel di tubuh dari mayat iblis dan menekannya dengan kekuatan yang mengerikan. Namun sayangnya, kekuatan yang dikeluarkan Huan-Huan itu benar-benar terbatas, yang pada akhirnya sebuah keretakan kini telah muncul, dan mayat iblis pun telah berjuang sekuat tenaga untuk bisa meloloskan diri. Ying Huan-Huan yang melihat hal itu, dia pun menolak untuk menyerah. Pada akhirnya Ying Huan-Huan meneteskan darah dari jari-jarinya di atas senar sitar pinik surgawi, dan kemudian seluruh not musik milik Huan-Huan pada saat ini benar-benar hancur total. Hal itu segera membuat Huan-Huan segera memuntahkan darah dari dalam mulutnya.
mayat iblis yang telah berhasil meloloskan diri dari kekuatan sitar pinik surgawi milik Huan Huan. Tatapan matanya pada saat ini melihat ke arah Huan Huan, dan sepertinya mayat iblis itu akan membuat Huan Huan menjadi target selanjutnya. Tidak lama kemudian tubuh dari mayat iblis menembak dengan cepat ke arah Ying Huan Huan. Hal itu membuat Ying Huan Huan merasa sangat terkejut, dan pada saat Huan Huan akan bersiap menghadapi serangan dari mayat iblis menggunakan sitar pinik surgawi, tiba-tiba saja Lindong kini telah muncul di hadapan dari Ying Huan Huan seperti hantu. Tatapan mata dari Lindong melihat ke arah mayat iblis dengan tajam. Dia pun segera mengulurkan tangannya, dan kemudian sebuah formasi kuno kini telah muncul di hadapan Lindong dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya aneh dan juga bergelombang tiba-tiba saja meledak dan keluar dari formasi kuno itu dengan cepat. Hal itu segera menabrak dantian dari mayat iblis dengan kecepatan yang sangat menakjubkan. Lindong pun kini berkata, "Hancurlah!" Dan seberkas cahaya yang benar-benar mengenai tubuh dari mayat iblis, kulit hitam dan aneh, pada saat ini sebenarnya telah mulai hancur dengan kecepatan yang begitu cepat. Hal itu membuat pertahanan dari mayat iblis benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong. Ketika Lindong melihat hal ini, tubuhnya segera melesat ke depan, yang pada akhirnya muncul di hadapan mayat iblis dalam sekejap. Dan menggunakan lengan naga hijaunya, Lindong segera melakukan tusukan yang kemudian menembus perut dari mayat iblis itu dengan mudah. Tidak lama kemudian Lindong segera menariknya dengan kecepatan kilat, dan pada saat ini bola cahaya berwarna putih telah muncul di tangan Lindong. Setelah bola cahaya berwarna putih itu keluar dari tubuh mayat iblis, sekarang cahaya merah darah di mata dari mayat iblis telah benar-benar memudar. Sebelum pada akhirnya mayat iblis itu terhuyung-huyung dan kemudian terjatuh ke tanah. Melihat hal ini, Lindong pun merasa lega karena pada akhirnya mayat iblis telah bisa dikalahkan. Setelah itu, Lindong menatap ke arah Huan Huan yang pada saat ini telah memiliki jejak darah di sudut mulutnya. Hal itu membuat hati Lindong merasa sedikit sakit ketika melihat Huan Huan telah terluka. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Apakah kamu harus benar-benar memaksakan dirimu sampai seperti itu? Tidak ada gunanya kamu memaksakan diri. Apakah kamu lupa bahwa kamu masih memiliki aku untuk selalu melindungi dirimu?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Huan Huan segera memeluk sitar pinik surgawi dengan erat. Dia pun menatap Lindong yang kemudian sedikit tertawa lalu berkata, "Setidaknya kamu tidak akan pernah berpikir bahwa aku akan selalu menjadi bebanmu dengan cara seperti ini." Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan, tatapan mata dari Lindong kini telah berubah menjadi cukup rumit. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Lindong setelah dia mengalahkan mayat iblis yang cukup merepotkan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 12. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ying Huan Huan pada saat ini menatap Lindong yang sedang linglung. Dia pun kemudian tersenyum, lalu melambaikan tangan ke arah Lindong, dan Huan Huan pun berkata, "Hei, apakah kamu sekarang sudah menjadi bodoh? Hati-hatilah dengan mayat iblis itu, mungkin dia akan bisa bangun lagi." Mendengar ucapan dari Ying Huan Huan, Lindong pun kini tertawa, lalu dia berkata, "Huan Huan, aku tidak pernah mengatakan bahwa kamu adalah beban untukku. Terlebih lagi, kemungkinan besar akulah yang akan menjadi bebanmu di masa depan nanti." Karena Lindong sangat memahami bahwa Ying Huan Huan memiliki identitas rahasia sebagai seorang reinkarnator. Dan meskipun Lindong tidak terlalu paham dengan yang dinamakan reinkarnator, tapi Lindong bisa mengatakan bahwa kekuatan Ying Huan Huan akan sangat menakutkan begitu dia terbangun. Pada saat itu akan sangat sulit menebak siapa yang akan menjadi beban sebenarnya.
Ying Huan pun mengedipkan matanya pada Lindong, dan dia pada saat ini tidak mengerti kenapa Lindong mengucapkan kata-kata itu. Setelah terdiam sejenak, Ying Huan pun pada saat ini berkata, "Jika hari itu tiba, kamu bisa yakin bahwa aku tidak akan pernah menyalahkan dirimu karena kamu mencoba melindungi diriku. Dan yang jelas, di saat itu, aku pasti akan melindungimu." Setelah mengatakan hal ini, Huan pun tertawa karena dia membayangkan adegan di mana Lindong pada akhirnya membutuhkan perlindungan dari Ying Huan. Dan pemandangan itu menurut Huan pasti akan sangat lucu. Melihat tingkah dari Ying Huan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan dia tidak melanjutkan pembicaraan ini. Sebaliknya, Lindong kini telah mengalihkan pandangan ke arah cahaya putih yang ada di tangannya. Cahaya itu terasa cukup hangat dan sebenarnya itu merupakan pil seukuran ibu jari. Di dalam pil ini memiliki energi kehidupan misterius yang perlahan menyebar darinya. Lindong bisa merasakan energi kehidupan ini benar-benar agung dan memiliki vitalitas yang tidak ada habisnya. Ying Huan pun penasaran ketika melihat cahaya putih yang ada di tangan Lindong. Kemudian dia bertanya, apakah ini adalah manik-manik tulang kehidupan misterius? Sambil tersenyum dan mengangguk, Lindong pun menjawabnya, "Benar, keberuntungan kita kali ini cukup bagus. Jika murid dari sekte pedang tidak datang, kemungkinan kita hanya bisa melarikan diri. Lagi pula, untuk berurusan dengan satu mayat iblis saja sudah sangat menjengkelkan. Jika dihadapkan dengan 4 mayat iblis, pasti itu adalah sebuah bencana." Dan Lindong pada saat ini yakin bahwa murid-murid dari sekte pedang pasti juga sangat kesulitan menghadapi mayat iblis itu. Tapi hal ini membuat Lindong tidak peduli dengan murid-murid sekte pedang. Meskipun Lindong tidak memiliki niat untuk menyakiti orang-orang dari sekte pedang, namun Lindong juga tidak memiliki keinginan untuk membantu mereka. Tidak lama kemudian Lindong segera menyimpan manik-manik tulang kehidupan misterius ke dalam cincin penyimpanan miliknya. Dan tatapan mata dari Lindong kini menyapu pada mayat iblis yang tergeletak di tanah. Lindong pun merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia berjongkok dan menyentuh mayat iblis itu menggunakan jarinya. Lindong bisa merasakan bahwa mayat iblis ini benar-benar keras dan tubuhnya sedingin es. Hal itu membuat Lindong paham jika tingkat kekuatan dari mayat iblis ini benar-benar mengerikan. Apalagi setelah dia mengalami korosi dari energi iblis, dan tingkat ketahanannya mungkin bisa lebih besar daripada transformasi tubuh naga hijau milik Lindong saat ini. Tiba-tiba saja Ying Huan kini bertanya pada Lindong, apa yang akan kau lakukan setelahnya? Mendengar pertanyaan dari Ying Huan, Lindong hanya bisa mengerutkan bibir. Kemudian dia berkata, tubuh fisik dari mayat iblis ini sangat kuat. Bukankah sayang jika kita meninggalkannya di tempat ini? Dan kemudian Ying Huan pun kali ini mengatakan tubuh mayat iblis seperti itu adalah benda yang paling disukai oleh orang-orang dari sekte boneka karena mereka mampu memperbaikinya menjadi boneka yang kuat. Namun kita pada saat ini tidak memiliki keterampilan seperti itu. Dan apalagi mayat iblis ini sangat unik karena dipenuhi dengan energi iblis dari wilayah iblis yang unik. Jika seseorang secara sembarangan mencoba memperbaikinya dan nanti energi iblis masuk ke dalam tubuhnya, maka pikiran orang itu akan segera terkikis. Mendengar perkataan dari Ying Huan, Lindong pun berkedip sejenak dan kemudian dia pun berkata, ternyata benda ini bisa dimurnikan menjadi boneka ya. Karena sebelumnya Lindong juga telah memiliki boneka yang dinamakan dengan Rehan boneka darah. Dan meskipun Lindong bisa mengendalikan Rehan, tapi Lindong tidak memiliki kemampuan untuk bisa memurnikan sebuah boneka. Dan jika berbicara tentang mengendalikan mayat iblis ini, tindakan seperti itu mungkin tidak sepenuhnya mustahil bagi Lindong. Tiba-tiba saja Lindong mengangkat kepala. Dia melihat ke arah Huan sambil berkata, aku akan menempatkan roh Yuanku ke dalam mayat iblis ini. Dan seharusnya hal itu bisa aku gunakan untuk mengendalikan mayat iblis. Mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan pada saat ini raut wajahnya segera berubah. Lalu dia pun berkata,
Tidak mungkin mayat iblis ini memiliki energi iblis yang sangat kuat di dalamnya, dan orang biasa bahkan tidak akan pernah berani untuk memperbaikinya. Jika kamu menempatkan roh Yuanmu di dalamnya, maka roh Yuanmu akan segera terkikis oleh energi iblis itu. Dan apa bedanya dengan kamu mencari kematian? Mendengar perkataan dan juga kekhawatiran dari Ying Huan, Lindong sedikit tersenyum. Lalu dia berkata, "Tenanglah, itu hanyalah roh Yuan biasa." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengulurkan tangannya, dan pada saat ini roh Yuan segera muncul di telapak tangan dari Lindong. Banyak pola cahaya hitam yang pada saat ini mengelilingi roh Yuan tersebut, dan samar-samar hal itu membentuk sebuah simbol yang sangat misterius. Jika dilihat lebih dalam, tampaknya energi hitam yang mengelilingi roh Yuan itu memiliki lubang hitam yang sangat banyak, karena sebenarnya itu adalah energi dari batu simbol pelahap. Ying Huan yang melihat roh Yuan milik Lindong, dia pun tidak terlalu terkejut. Yang kemudian Ying Huan bertanya, apakah itu adalah kekuatan dari batu simbol yang melahap? Mendengar ucapan dari Ying Huan, Lindong tersenyum. Dia menganggukkan kepalanya lalu berkata, "Benar, aku memiliki batu simbol melahap yang telah kugunakan untuk melindungi roh Yuanku. Terlepas dari seberapa kuat energi iblis di dalam mayat itu, hal itu tidak akan pernah bisa untuk mengikis roh Yuanku dengan cara apapun." Hal inilah yang membuat Lindong memiliki kepercayaan diri untuk menempatkan roh Yuannya ke dalam tubuh dari mayat iblis, karena Lindong bukan orang yang bertindak tanpa berpikir. Setelah mendengar perkataan dari Lindong, Ying Huan hanya bisa menghela nafas lega. Dia kemudian menganggukkan kepalanya lalu berkata, dengan menggunakan kekuatan dari batu simbol yang melahap, seharusnya hal itu tidak akan menjadi masalah besar. Tatapan mata dari Lindong kini telah berbinar dan penuh dengan semangat. Lalu Lindong kini berkata, Huan, bantu aku untuk berjaga-jaga, karena aku akan mencobanya saat ini." Kenapa Lindong memiliki keinginan untuk bisa mengendalikan mayat iblis? Karena itu adalah suatu benda yang memiliki ketahanan fisik yang benar-benar kuat. Bahkan Lindong merasa sakit kepala ketika dia bertempur dengan mayat iblis ini. Jika bukan karena Lindong memiliki formasi alam semesta kuno, dia tidak akan pernah bisa untuk menghancurkan tubuh dari mayat iblis. Dan mayat iblis kali ini yang akan coba dikendalikan oleh Lindong. Hal itu akan menjadi senjata baru yang lebih kuat daripada Rehan boneka darah. Mendapatkan perintah dari Lindong, Ying Huan kini telah mengambil langkah mundur sedikit. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku akan melindungimu." Tidak lama kemudian Lindong segera mengambil posisi duduk di depan mayat iblis. Dan yang dilakukan oleh Lindong saat ini adalah menenangkan fluktuasi energi Yuan di dalam tubuhnya. Setelah itu, ekspresi di raut wajah Lindong menjadi terlihat serius. Dengan pikirannya, roh Yuan di tangan Lindong pada saat ini telah menyapu dan kemudian masuk ke dalam mayat iblis dari seluruh dahinya. Setelah masuknya roh Yuan milik Lindong ke dalam tubuh mayat iblis, tiba-tiba saja mayat iblis itu pada saat ini melakukan gerakan, dan gelombang demi gelombang energi iblis yang hitam kini telah meletus dari dalam tubuhnya. Setelah itu, dengan cepat menyapu ke arah kepala di mana roh Yuan milik Lindong dimasukkan. Pada akhirnya, energi iblis itu pada saat ini telah melilit roh Yuan milik Lindong, dan hal itu mulai melakukan pengikisan dari segala arah. Cahaya keemasan dari roh Yuan milik Lindong telah menunjukkan tanda-tanda untuk melemah dengan cukup cepat. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Lindong terlihat cukup serius. Dia lalu berkata di dalam hatinya, "Aktifkan kekuatan pelahap." Setelah Lindong mengatakan hal ini, kekuatan dari batu simbol pelahap kini telah muncul dari dalam roh Yuan, dan hal itu segera berubah menjadi lubang hitam yang melindungi seluruh roh Yuan dari dalamnya. Energi iblis pada saat ini telah dengan paksa ditelan oleh kekuatan pelahap ketika baru saja bersentuhan dengan energi pelahap itu. Namun setelah energi iblis tertelan oleh kekuatan batu simbol pelahap, ekspresi di wajah Lindong pun sedikit berubah karena dia menemukan bahwa energi iblis ini tidak memiliki keuntungan sedikit pun.
Sebaliknya, hal itu malah mencemari kekuatan Yuan murni milik Lindong. Dengan segera, Lindong pun membuat keputusan untuk memusnahkan energi iblis dengan menggunakan batu simbol yang melahap. Kekuatan dari batu simbol pelahap itu adalah sebuah pertahanan yang sempurna yang bisa melindungi roh Yuan milik Lindong dan tidak akan pernah bisa ditembus oleh energi iblis. Tidak lama kemudian, energi iblis secara perlahan mulai menyebar. Setelah itu, kembali masuk ke dalam bagian tubuh dari mayat iblis. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba saja mayat iblis itu membuka matanya. Hal itu membuat Ying Huan-Huan merasa terkejut. Tapi setelahnya, Ying Huan-Huan merasa cukup lega ketika melihat mayat iblis tidak melakukan serangan. Dan dari kelihatannya, metode yang digunakan oleh Lindong kali ini benar-benar berhasil. Melihat pemandangan ini, tatapan mata dari Lindong mengungkapkan sebuah kegembiraan. Lindong pun segera berdiri, dan pada saat ini, mayat iblis juga telah berdiri di belakang dari Lindong. Ying Huan-Huan pun kini bertanya dengan hati-hati, "Lindong, apakah kamu sudah berhasil?" Mendengar pertanyaan dari Huan-Huan, Lindong hanya bisa tersenyum, lalu dia mengatakan, "Sepertinya memang begitu." Dan mayat iblis yang berdiri di belakang Lindong tampak seperti penjaga yang benar-benar tangguh dan setia. Tatapan mata dari Lindong pada saat ini benar-benar menunjukkan sebuah kegembiraan. Dan Lindong pun kini berkata, ini benar-benar panen yang cukup bagus. Karena dibandingkan memiliki manik-manik tulang kehidupan misterius, Lindong yang bisa mengendalikan mayat iblis itu jauh membuat hatinya merasa cukup senang dan juga bersemangat. Karena bagaimanapun juga, pada saat ini Lindong memiliki senjata yang bisa memperkuat kekuatan tempurnya. Dan hal itu akan digunakan oleh Lindong ketika menghadapi orang-orang dari gerbang Yuan. Tidak lama kemudian, Ying Huan-Huan menatap Lindong dengan serius. Lalu dia berkata, "Lindong, bagaimana kalau kita saat ini kembali saja ke tempat kakak Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya? Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan untuk berurusan dengan mayat iblis yang lainnya." Mendengar perkataan dari Huan-Huan, Lindong segera menganggukkan kepalanya dan dia berkata, "Baiklah." Karena bagaimanapun Lindong juga menyadari bahwa berurusan dengan mayat iblis itu adalah hal yang sangat merepotkan. Meskipun kelompok dari Ying Xiaoxiao memiliki keunggulan dalam hal jumlah, jika mereka gagal melumpuhkan mayat iblis, maka pada saat itu sebuah bencana akan segera menyerang murid-murid dari sekte Dao. Dan kemungkinan mereka akan menderita luka yang fatal atau bahkan kematian. Memikirkan hal ini saja, Lindong tidak bisa bersantai dan dia pada saat ini berkata pada Huan-Huan, "Ayo, kita pergi saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera melompat dan akan kembali ke tempat Ying Xiaoxiao. Hal itu juga segera diikuti oleh Ying Huan-Huan dan juga mayat iblis yang ada di belakangnya. Di tempat Ying Xiaoxiao pada saat ini, ratusan murid dari sekte Dao telah melayang di udara. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Pertahankan formasi dan juga segel, jangan biarkan dia kabur." Karena pada saat ini murid-murid dari sekte Dao telah membentuk sebuah formasi besar misterius. Dan hal itu digunakan untuk mengurung mayat iblis yang ada di bawah mereka. Sementara mayat iblis di dalam formasi besar sekarang masih benar-benar mengamuk untuk bisa meloloskan diri dari formasi yang telah dibentuk oleh murid-murid dari sekte Dao. Kekuatan dari mayat iblis itu sangat besar, dan hal itu benar-benar bisa mengguncang formasi sampai memiliki banyak riak energi yang muncul. Tidak lama kemudian tangan dari Wang Yan melakukan tebasan ke bawah, dan pada saat ini sebuah aura pedang yang benar-benar mengerikan telah melesat keluar dan kemudian menabrak tubuh dari mayat iblis. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Wang Yan langsung mengirim mayat iblis itu terjatuh ke bawah. Dan pada akhirnya hal itu segera memantul ketika bertabrakan dengan formasi cahaya. Tidak lama kemudian mayat iblis segera naik kembali. Meskipun dia menderita pukulan yang berat, sebenarnya hal itu hanya menimbulkan bekas luka kecil yang samar-samar di tubuh mayat iblis. Melihat hal ini, ekspresi dari Wang Yan menjadi cukup jelek. Lalu dia berkata, "Sialan,
pertahanan mayat itu terlalu kuat karena serangannya ditunjukkan oleh Wang Yan tadi merupakan serangan yang bahkan tidak akan berani diterima langsung oleh seseorang yang telah berada di nirwana ke-9. Tapi untuk menghadapi mayat iblis, kekuatan dari Wang Yan benar-benar tidak berguna. Di sisi lain, ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao juga terlihat cukup muram karena Ying Xiaoxiao berpikir hanya dengan mengandalkan jumlah banyaknya murid di tempat ini masih belum berhasil untuk mengalahkan mayat iblis, dan hal itu hanya bisa menjebaknya. Serangan apapun yang mereka lontarkan tidak memiliki banyak kerusakan pada mayat itu. Dan di sisi lain, mayat iblis juga makhluk yang tidak kenal rasa takut karena dia merupakan mesin pembunuh yang juga tidak mengenal lelah. Hal ini membuat Ying Xiaoxiao sadar jika mereka terus bertarung dengan cara seperti ini, kemungkinan mereka akan kehabisan energi Yuan, dan hal itu akan menjadi sebuah kerugian yang besar untuk mereka semua. Setelah merenung sejenak, Ying Xiaoxiao pun melambaikan tangan, lalu dia mengeluarkan perintah, fokuskan serangan pada mayat iblis itu. Karena menurut Ying Xiaoxiao, satu-satunya pilihan pada saat ini adalah pertama-tama melemahkan pertahanan dari mayat iblis, dan kemudian menggunakan lebih banyak orang untuk melakukan serangan dengan harapan bisa menghancurkan pertahanan dari mayat iblis itu. Namun pada saat perintah dari Ying Xiaoxiao baru saja terdengar, tiba-tiba saja ekspresi di wajah King Ye kini segera berubah, dan King Ye pun pada saat ini berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, sepertinya ada orang lain yang bergegas menuju tempat kita." Mendengar kata-kata itu, tatapan dari mata Wang Yan dan juga Ying Xiaoxiao menjadi menajam. Mereka pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat beberapa sosok yang tiba-tiba saja muncul di langit tidak jauh dari tempat mereka, yang pada saat ini sosok-sosok ini sedang melihat kesusahan yang dialami murid-murid dari sekte Dao. Dan ternyata sosok yang baru datang ke tempat ini, mereka berjumlah sekitar 100 atau bahkan lebih. Tapi kumpulan orang itu jelas bukan dari faksi yang sama. Mereka adalah kelompok kecil yang telah benar-benar membentuk sebuah faksi. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan lebih merepotkan untuk dihadapi, karena bagaimanapun juga kekuatan individu mereka adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Selain itu, sebagian besar dari sosok-sosok ini juga telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati. Maka tekanan apapun yang diberikan oleh sekte super tidak akan pernah menakuti para sosok-sosok yang telah muncul di tempat ini. Di depan banyaknya sosok yang baru muncul, pada saat ini ada 4 orang yang berdiri dengan aura yang cukup kuat. Keempatnya adalah para lelaki yang berusia parubaya. Dari kelihatannya, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berpengalaman. Pada saat ini tatapan mata dari keempat pria parubaya, mereka melihat ke arah sosok yang telah dikurung oleh murid-murid dari sekte Dao, yang kemudian mereka pun berkata, "Mayat iblis ya." Kemudian seorang pria dengan hidung yang bengkok, dia juga telah memfokuskan penglihatannya pada pil yang bergulir di dalam dantian dari mayat iblis, yang kemudian pria itu pun berkata, "Ternyata ada pil tulang kehidupan misterius. Sungguh harta karun yang benar-benar mempesona." Orang-orang ini memang cukup beruntung. Kemudian seorang pria berjubah merah yang ada di samping pria berhidung bengkok, dia sedikit mengernyitkan alisnya lalu berkata, "Mereka pasti murid-murid dari sekte Dao, dan mereka tampaknya cukup kuat." Kemudian seorang pria kini berkata, "Liu Tao, orang sepertimu yang telah memiliki julukan sebagai tangan setan merah sebenarnya merasa takut ketika berhadapan dengan murid-murid dari sekte Dao. Padahal mereka hanyalah bocah muda yang tidak berpengalaman." Seorang pria berjubah merah yang bernama Liu Tao, dia pun tertawa lalu berkata, "Gugu, kamu harus berhenti membuat kata-kata yang menyindirku seperti itu. Apa sebenarnya yang belum aku lalui di dalam kehidupan ini?" Dan pria berwajah kering itu, yang namanya adalah Gugu, dia bertanya kembali, "Apakah kamu tidak tertarik dengan situasi yang ada di depanmu saat ini?" Mendengar kata-kata itu, pria berjubah merah tersenyum, lalu dia berkata, "Dari kelihatannya,
mereka tampaknya tidak mampu menghadapi mayat iblis itu. Jika kita campur tangan dan kita menyelamatkan mereka, kemungkinan besar mereka akan menunjukkan rasa terima kasih pada kita. Dan seorang pria di belakang Liu Tao pada saat ini langsung menimpali. Namun jumlah mereka pada saat ini cukup banyak. Mendengar kata-kata itu, pria berhidung bengkok, dia tertawa yang penuh ejekan lalu mengatakan, "Haha, mereka hanyalah sekelompok bocah yang naif yang hidup di bawah perlindungan dari sekte mereka. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan orang-orang kita yang telah mengalami pertempuran hidup dan mati setiap hari?" Pada saat itu, jika mereka memahami situasinya, maka kita akan membiarkan mereka pergi. Tapi jika tidak, kita hanya akan bisa memberikan pelajaran bagi para pemuda itu. Mendengar ucapan dari pria hidung bengkok, Liu Tao pun segera melambaikan tangannya. Lalu dia berkata, "Baiklah, mari kita pergi dan lihat lebih dekat." Setelah mengatakan hal ini, Liu Tao memimpin sekelompok besar untuk secara perlahan mendekati area dari murid-murid sekte Dao. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga murid-murid dari sekte Dao menjadi sedikit lebih tegang. Ying Xiaoxiao pun segera melirik Wang Yan, karena pada saat ini Wang Yan juga telah merasa waspada. Kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Semuanya, kita adalah murid-murid dari sekte Dao yang saat ini sedang berhadapan dengan mayat iblis. Supaya yang lain tidak terkena imbasnya, aku harap semua orang bisa menjaga jarak." Mendengar kata-kata dari Ying Xiaoxiao, pria berwajah kering kini tertawa lalu mengatakan, "Haha, dari cara aku melihat kalian, sepertinya kalian sedang mengalami kesulitan menghadapi mayat iblis ini. Mengapa kami tidak membantu kalian untuk menanganinya? Lagi pula, kalian para murid-murid dari sekte Dao juga masih harus bertarung dengan murid-murid dari sekte lain. Maka jangan sia-siakan usahamu di tempat seperti ini." Mendengar kata-kata dari pria berwajah kering, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao kini menjadi menajam. Yang setelah itu, Ying Xiaoxiao pun melakukan analisa. Hal itu membuat dia tahu sebenarnya keempat pria parubaya telah berada di puncak dari tahap 9 nirwana, dan mereka memimpin ratusan kelompok yang berbeda. Hal itu membuat Ying Xiaoxiao sadar bahwa kelompok seperti ini akan sulit dihadapi daripada menghadapi sebuah sekte atau faksi tertentu. Karena sebenarnya kelompok seperti ini tidak memiliki basis operasi, dan mereka akan berpindah-pindah setelah mengalami sebuah pertempuran. Bahkan jika kelompok seperti ini membuat sekte Dao marah, maka sekte Dao harus menghabiskan banyak usaha untuk menangkap orang-orang ini. Meskipun pada saat ini Ying Xiaoxiao sadar bahwa kemungkinan orang-orang ini tidak berani untuk membunuh mereka, tapi hal itu juga membuat mereka tidak akan bisa menahan diri untuk melakukan sebuah pelecehan. Wang Yan yang tidak memiliki kesabaran seperti Ying Xiaoxiao, dia pada saat ini berkata, "Murid dari sekte Dao kita secara alami akan berurusan dengan mayat iblis sendirian, dan kita tidak memerlukan kalian untuk ikut campur tangan. Jika kalian pintar, pergilah sekarang juga." Setelah mengatakan hal ini, sebuah aura yang sangat mengejutkan kini telah benar-benar terpancar dari dalam tubuh Wang Yan, dan pedang yang ada di tangannya kini telah memancarkan sebuah cahaya yang benar-benar dingin. Ekspresi dari Liu Tao dan juga 3 orang lainnya kini berubah menjadi cukup serius. Kemudian mereka tertawa dan Liu Tao pun berkata, "Kata-kata yang cukup sombong, Wang Yan. Meskipun kamu telah berhasil mengambil tempat kedua dalam daftar buronan sekte, tapi di masa lalu kamu hanyalah seorang anak-anak yang bermain di sudut ruangan ketika kita pertama kali memasuki dunia yang kejam." Mendengar ucapan itu, tatapan mata dari Wang Yan menjadi cukup gelap. Dia pun segera mengambil langkah maju. Lalu Wang Yan pun berkata, "Mengapa kalian tidak datang dan mencobanya saat ini?" Karena Wang Yan tidak akan bertindak lunak pada orang-orang yang ada di hadapannya. Jika mereka ketakutan, maka hal itu akan membuat mereka semakin ditekan. Di sisi lain, semua tatapan mata dari murid-murid sekte Dao juga dipenuhi dengan kemarahan. Jika murid-murid dari sekte Dao ini tidak membentuk formasi
untuk menahan mayat iblis. Kemungkinan mereka akan segera bergerak untuk membunuh orang-orang yang telah datang ke tempat ini. Melihat keberanian dari Wang Yan, Liu Tao pun sekarang kembali berkata, benar-benar bocah yang sombong dan tidak tahu situasi. Selama kita bisa memecahkan formasi yang kalian bentuk, maka mayat iblis itu akan terlepas. Dan pada saat itu, murid-murid dari sektor Daomu pasti akan banyak menderita kematian dan juga cedera yang parah. Mendengar ucapan dari Liu Tao, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao menjadi terlihat cukup dingin. Dan kemudian tangan dari Ying Xiaoxiao pada saat ini segera memberikan sebuah aba-aba pada murid-murid dari sektor Dao supaya mereka semua mengambil langkah untuk mundur dan berdiri di belakang Ying Xiaoxiao. Sementara itu, tatapan mata dari murid-murid sektor Dao kini telah mengunci pada orang-orang yang ada di depan mereka. Karena bagaimanapun juga, sektor Dao sekarang tidak memiliki niat untuk menyerah. Ketika melihat hal ini, ekspresi dari kelompok Liu Tao segera berubah karena mengetahui bahwa sektor Dao masih akan berhadapan dengan mereka. Yang kemudian Liu Tao pun berkata, ternyata kalian keras kepala karena kalian sudah memilih masalah itu. Maka jangan salahkan kami jika bertindak tidak sopan. Hal itu dikatakan oleh pria berhidung bengkok. Setelah itu, dia memberikan senyuman yang dingin ke arah murid-murid dari sektor Dao. Dan selanjutnya, pria berhidung bengkok segera mengambil langkah untuk maju. Kekuatan Yuan yang sangat agung kini telah dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan pada saat ini, pria berhidung bengkok itu akan melakukan serangan terhadap murid-murid dari sektor Dao. Namun pada saat serangan itu akan segera diluncurkan, tiba-tiba sebuah suara angin datang dari tempat yang tidak diketahui. Dan selanjutnya, suara angin itu berubah menjadi sosok cahaya yang muncul di hadapan pria hidung bengkok seperti hantu. Dan tidak lama kemudian, sebuah batang pohon hitam yang besar kini akan segera menghantam pria berhidung bengkok. Melihat hal ini, pria berhidung bengkok pun menjadi sangat terkejut dan spontan dia berteriak, "Siapa itu?" Setelah mengatakan hal ini, pria berhidung bengkok segera membentuk sebuah perisai cahaya di atas kepalanya. Dan tiba-tiba saja, bang! Pohon hitam raksasa kini langsung menghancurkan perisai yang telah dibentuk oleh pria berhidung bengkok. Setelah perisai itu hancur, pohon hitam raksasa pada saat ini benar-benar telah mendarat di tubuh pria hidung bengkok. Hal itu membuatnya memuntahkan darah dan pada akhirnya dikirim terbang ke bawah, lalu membentur tanah dengan cukup keras sampai menimbulkan sebuah lubang yang besar. Ketika melihat hal ini, tatapan mata dari Liu Tao segera berubah drastis. Kemudian dia mengangkat kepalanya ke atas lalu berkata, "Siapa itu yang berani melakukan serangan?" Yang pada akhirnya seorang pemuda yang kurus kini telah terlihat dengan memegang batang pohon hitam yang aneh di tangannya. Karena itu sebenarnya adalah Lindong. Tatapan mata dari Lindong kali ini terlihat cukup marah ketika melihat kelompok Liu Tao. Segera setelah itu, keinginan membunuh yang besar telah tersebar dari dalam tubuh Lindong. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Sekelompok sampah yang tidak sedap dipandang seperti kalian benar-benar berani untuk menyerang sektor Daoku. Jika kalian tidak segera pergi dalam 10 detik, maka kalian semua akan mati di tempat ini." Kelompok dari Liu Tao pada saat ini menatap Lindong yang telah muncul di langit. Ekspresi di wajah mereka sedikit berubah ketika merasakan aura kejam yang kini telah melonjak dari tubuh Lindong. Hati mereka sudah sedikit tidak menentu, meskipun mereka berani untuk menyerang Ying Xiaoxiao. Tapi bagaimanapun juga, sektor Dao adalah salah satu dari 8 sektor super dari wilayah Swan Timur. Bagi mereka tidak diragukan lagi yang merupakan Titan sejati. Meskipun seseorang tidak akan rugi dan akan muncul sebagai pemenang dalam pertarungan ini, tapi jika sampai sektor Dao marah, kemungkinan hal itu akan bisa menjadi sebuah bencana bagi kelompok dari Liu Tao. Dan pada saat ini kelompok dari Liu Tao, mereka tidak berniat untuk merebut harta karun. Karena pada awalnya, mereka hanya ingin menakut-nakuti murid dari sektor Dao. Namun pada akhirnya, mereka pada saat ini malah mendapatkan masalah yang baru. Dan Liu Tao tidak menyangka
bahwa murid-murid dari sekte Dao sebenarnya pada saat ini naif dan juga cukup ganas. Meskipun keganasan dari kelompok Ying Xiaoxiao sebelumnya memang cukup besar, tapi keganasan yang ditampilkan oleh Lindong saat ini benar-benar tidak masuk akal, karena Lindong langsung berani untuk mengatakan untuk membunuh mereka semua jika tidak pergi dalam 10 detik. Liu Tao pun tertawa dingin ketika melihat Lindong, lalu dia berkata, "Bocah, bukankah kau terlalu sombong?" Liu Tao berani mengatakan hal itu karena dia memiliki reputasi selama bertahun-tahun di dunia yang cukup kejam, dan tindakan dari Lindong yang melontarkan kata-kata kejam ke arah mereka menyebabkan hati dari Liu Tao pada saat ini muncul sebuah kemarahan. Namun Lindong tidak takut sama sekali dalam menghadapi kemarahan dari kelompok Liu Tao, yang kemudian Lindong pun berkata, 10 detik pada saat ini telah habis. Niat membunuh yang benar-benar mengerikan telah melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong, dan tiba-tiba saja sebuah cahaya hitam kini segera muncul di belakang Lindong, dan hal itu segera berubah menjadi mayat iblis yang sangat mengerikan. Ketika mayat iblis itu telah muncul di belakang Lindong, hal itu membuat Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga yang lainnya mereka menjadi sangat terkejut karena mereka sadar mereka telah bersusah payah untuk menangkap mayat iblis yang ada di tempat ini. Namun mereka tidak bisa membunuh mayat iblis itu, dan Lindong yang barusan dikejar oleh mayat iblis, bukan hanya dia bisa mengalahkannya, tapi pada saat ini Lindong malah mampu mengendalikannya. Di sisi lain, kelompok dari Liu Tao yang juga melihat mayat iblis telah muncul di belakang Lindong. Tatapan mata mereka juga menjadi sangat terkejut, dan mereka kini menghirup udara yang dingin. Semua orang kemudian mengambil 2 langkah untuk mundur. Ekspresi dari kelompok Liu Tao kini telah berubah dalam sekejap saja, yang kemudian Liu Tao pun berkata, "Hehe, saudara, tolong jangan cemas, kami hanya numpang lewat saja." Karena bagaimanapun juga Liu Tao tidak menyangka bahwa Lindong memiliki mayat iblis sebagai pelindung dirinya. Hal itu membuat Liu Tao berkata dalam hati, "Mungkinkah generasi muda saat ini dari sekte super sudah sangat menakutkan?" Tatapan mata Lindong yang masih terlihat dingin, dia lalu berkata, "Pergilah dari sini," karena sebenarnya Lindong tidak memiliki niat untuk berurusan dengan kelompok dari Liu Tao, dan hal itu hanya membuang-buang waktu saja. Setelah mendengar geraman dari Lindong, kelompok Liu Tao tidak berani menunjukkan kemarahan di dalam hati mereka, dan buru-buru mereka menganggukkan kepala lalu pergi dari tempat ini. Karena bagaimanapun juga Liu Tao dan juga kelompoknya, mereka bukan orang yang bodoh. Jika sampai mereka melakukan bentrokan dengan Lindong, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan kekalahan, atau bahkan kelompok mereka akan menemui sebuah kematian. Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya yang pada saat ini menyaksikan kelompok dari Liu Tao telah pergi, dia pun hanya terdiam tanpa bisa berkata-kata apapun lagi. Lindong pun segera berbalik. Dia pada saat ini tersenyum ke arah Ying Xiaoxiao lalu berkata, "Apakah kalian baik-baik saja?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun berbicara dengan nada yang tidak berdaya, "Kami baik-baik saja. Hanya saja kami kurang beruntung. Seseorang biasanya tidak akan pernah bertemu dengan orang menyebalkan seperti itu, dan mereka adalah orang-orang yang cukup kuat karena memiliki 4 orang yang berada di tahap 9 nirwana." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong segera tersenyum, lalu dia mengatakan, "Mereka semua adalah orang tua yang juga berpengalaman di wilayah Suan Timur ini. Tidak heran bagi mereka untuk memiliki kekuatan seperti itu." Tatapan mata dari Wang Yan tiba-tiba saja melihat ke arah mayat iblis yang berada di belakang Lindong. Lalu dia berkata, "Lindong, mayat iblismu ini, apakah kamu telah menyempurnakannya menjadi boneka?" Mendengar ucapan dari Wang Yan, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Iya, aku telah menggunakan roh Yuanku untuk mengendalikan mayat iblis ini." Ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan sedikit berubah ketika mereka mendengarkan kata-kata itu. Mereka jelas sangat paham akan resiko menggunakan metode semacam itu. Namun kelihatannya Lindong pada saat ini tidak khawatir, dan mereka tahu bahwa kemungkinan Lindong memiliki cara sendiri untuk bisa menangani bahaya semacam itu.
Tidak lama kemudian Ying Huan berjalan maju. Dia melihat mayat iblis yang pada saat ini telah terkurung di dalam formasi cahaya dari sekte Dao. Yang kemudian Huan bertanya, "Kakak, apakah kalian belum menghabisi mayat iblis ini?" Mendengar ucapan dari Ying Huan, Ying Xiaoxiao hanya bisa tertawa getir sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Iya, mayat iblis ini terlalu menakutkan. Dan kita semua hanya bisa menjebaknya, tapi tidak bisa membunuhnya." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong segera tersenyum lalu dia mengatakan, "Buka formasinya, biarkan aku yang menghadapi mayat itu." Setelah mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pada saat ini ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepala. Karena Ying Xiaoxiao telah melihat bahwa Lindong bisa menghabisi satu mayat iblis, sepertinya tidak akan sulit baginya untuk berurusan dengan mayat iblis yang kedua. Segera setelah itu, Ying Xiaoxiao melambaikan tangannya pada murid-murid dari sekte Dao. Lalu dia berkata, "Cepat tarik kekuatan Yuan kalian dan buka formasi cahaya yang menjebak mayat iblis." Setelah formasi cahaya pada saat ini dibuka, tiba-tiba saja mayat iblis itu mengaum dengan sangat keras. Tubuhnya pun segera bergerak dengan cepat dan akan menyerang murid-murid dari sekte Dao yang ada di sekitarnya. Namun baru saja mayat iblis itu bergerak, tiba-tiba saja mayat iblis yang berada di belakang Lindong pada saat ini juga langsung bergerak, dan hal itu langsung bertabrakan dengan mayat iblis yang kedua, membuat kedua mayat iblis ini langsung mendarat di tanah dengan sangat keras. Bahkan hal itu membuat tanah yang mereka tabrak kini menimbulkan lubang yang cukup besar, dan murid-murid dari sekte Dao hanya bisa terdiam ketika menyaksikan adegan ini. Lindong segera menundukkan kepalanya. Dia melihat ke arah mayat iblis kedua yang sedang mengamuk. Tiba-tiba saja tangan dari Lindong membentuk sebuah segel tertentu, dan pada saat ini formasi cahaya muncul di telapak tangannya. Detik berikutnya, tubuh dari Lindong tiba-tiba saja menghilang dan muncul di depan mayat iblis seperti hantu. Lindong pun kini segera mengulurkan telapak tangannya. Hal itu langsung menghantam dantian yang berada di perut mayat iblis itu. Dalam sekejap saja, warna hitam dan kulit kering dari mayat iblis yang memiliki pertahanan yang cukup kuat pada saat ini telah menghilang dengan sangat cepat. Ying Xiaoxiao dan juga lainnya yang melihat adegan yang telah dilakukan oleh Lindong, mereka merasa tidak berdaya. Tidak lama kemudian telapak tangan dari Lindong kini segera meraih cahaya putih yang berada di dantian mayat iblis. Dia melakukan cengkraman lalu menariknya keluar. Ying Xiaoxiao, Wang Yan dan semua murid-murid dari sekte Dao kini mereka tercengang ketika menyaksikan adegan yang dilakukan oleh Lindong. Mereka pun saling bertatapan mata lalu berkata, "Sebenarnya ini sudah selesai." Setelah mengatakan hal itu, Ying Xiaoxiao membayangkan bahwa mayat iblis yang benar-benar sangat mengerikan bisa ditangani dengan mudah oleh seorang Lindong. Dan pada saat ini, Ying Xiaoxiao, Wang Yan serta murid-murid dari sekte Dao, mereka segera turun dari udara dan kemudian mendarat di tanah. Mereka semua bisa melihat cahaya putih yang berada di genggaman dari Lindong. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pada saat ini telah menemukan sebuah formasi cahaya di telapak tangan dari Lindong. Hal itu membuat Ying Xiaoxiao sadar bahwa Lindong telah menggunakan semacam teknik khusus untuk bisa mematahkan pertahanan yang menakutkan dari mayat iblis. Setelah kehilangan pertahanan itu, maka mayat iblis seperti sebuah roti yang benar-benar empuk, dan kekuatan bertarungnya juga akan berkurang banyak. Tidak lama kemudian Lindong pun tersenyum ke arah Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Lalu dia pada saat ini mengatakan, "Kakak Ying Xiaoxiao, kakak Wang Yan, kalian adalah dua orang yang telah melangkah ke tahap puncak Nirwana 9. Dan manik-manik tulang kehidupan misterius ini memiliki efek yang lebih besar untuk kalian berdua." Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera melemparkan cahaya putih yang ada di tangannya ke arah Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Meskipun manik-manik tulang kehidupan misterius juga sesuatu yang berguna untuk Lindong, tapi pada saat ini hal itu lebih efektif jika dikonsumsi oleh Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan. Jika keduanya beruntung, maka kemungkinan mereka akan bisa menyentuh pintu dari tahap kehidupan misterius. Dengan cara ini, sudah bisa dipastikan bahwa kekuatan dari sekte Dao akan segera melonjak, dan hal itu akan sangat membantu
ketika mereka bertemu dan juga bertarung dengan orang-orang dari gerbang Yuan. Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan pada saat ini telah menerima manik-manik tulang kehidupan misterius yang telah diberikan oleh Lindong. Tatapan mata mereka sedikit terkejut sesaat sebelum ragu-ragu dan kemudian mereka berkata, "Lindong, jasamu pada saat ini benar-benar besar karena kamu telah menaklukkan 2 mayat iblis. Aku sebenarnya tidak membutuhkan hal ini." Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, kini Lindong, dia menepuk mayat iblis kedua yang telah dia tundukkan. Dan Lindong pun pada saat ini berkata, "Aku lebih suka dengan menerima benda ini." Meskipun pada saat ini roh Yuan milik Lindong hanya bisa mampu mengendalikan 1 mayat iblis, tapi meninggalkan 1 lagi sebagai cadangan bukan hal yang buruk. Mendengar ucapan dari Lindong, Wang Yan serta Ying Xiaoxiao hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu, mereka pun menyimpan manik-manik tulang kehidupan misterius. Dan pada saat ini, Lindong juga telah menyimpan kedua mayat iblis ke dalam tas Qian Kunnya. Tiba-tiba saja, Lindong pun berkata, "Kakak Ying Xiaoxiao, sepertinya kuali tembaga yang telah aku beli dari kota iblis yang unik beberapa hari lalu berisi sebuah peta harta karun kuno. Bisakah kamu mengidentifikasi di bagian mana tempat itu dari wilayah iblis unik ini berada?" Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera mengeluarkan energi mental yang pada saat ini telah membentuk sebuah peta. Dan ketika melihat peta yang telah dikeluarkan oleh Lindong, tatapan mata dari Ying Xiaoxiao dan juga Wang Yan pada saat ini segera terkejut. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun berkata, "Lindong, peta harta karun ini, mungkinkah itu adalah ruang kuno langit yang terbakar?" Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pada saat ini benar-benar terkejut karena dia belum memberitahukan nama harta karun kuno itu, tapi Ying Xiaoxiao sudah mengetahuinya. Yang kemudian Lindong bertanya, "Kakak Ying Xiaoxiao, apakah kamu tahu tentang ruang kuno langit yang terbakar ini?" Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun pada saat ini kemudian mengatakan, ada cukup banyak ruang kuno di wilayah iblis yang unik, dan ruang kuno langit yang terbakar ini adalah tempat yang sangat terkenal. Peta yang kamu miliki kemungkinan tidak memiliki banyak nilai. Ini karena banyak orang tahu di mana lokasi dari ruang kuno langit yang terbakar. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, ekspresi di wajah Lindong segera berubah menjadi sedikit jelek karena dia menganggap bahwa sebenarnya peta yang dia dapatkan adalah sebuah sampah. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao pun kembali berkata, "Meskipun semua orang telah mengetahui lokasinya, tapi tidak ada satupun orang yang sebenarnya berhasil untuk membuka ruang kuno langit yang terbakar hingga hari ini. Selain itu, gerbang Yuan sebenarnya juga telah menargetkan ruang kuno langit yang terbakar selama bertahun-tahun, dan mereka saat ini pasti juga akan menuju ke tempat itu. Dan karena gerbang Yuan telah memutuskan untuk datang ke sana sekali lagi setelah mereka gagal berkali-kali, kemungkinan saja mereka sudah memiliki kepercayaan diri untuk bisa membukanya saat ini." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong segera mengerutkan keningnya dan jantungnya berdebar-debar ketika dia teringat pada token cahaya misterius yang telah keluar dari kuali tembaga. Yang kemudian Lindong pun bergumam, "Membuka ruang kuno langit yang terbakar. Jangan-jangan token yang aku pegang adalah kuncinya." Setelah bergumam seperti itu, Lindong pun tiba-tiba saja pada saat ini mengatakan, "Kita harus segera menuju ke ruang kuno langit yang terbakar." Ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya pada saat ini tercengang ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lindong. Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun mengatakan, ruang kuno langit yang terbakar adalah salah satu dari sedikit ruang kuno yang sangat terkenal di wilayah iblis yang unik, dan banyak sekte super telah menargetkannya selama bertahun-tahun. Tempat itu pada saat ini pasti akan banyak menarik perhatian dari banyak orang yang mengikuti kompetisi sekte besar, dan gerbang Yuan juga pasti akan datang ke tempat itu. Tapi kita sebenarnya juga akan segera menuju ke sana. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun segera tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Tidak apa-apa jika kita bertemu dengan gerbang Yuan saat ini, karena sebenarnya itu hanyalah masalah waktu saja. Terlebih lagi, jika mereka juga tertarik dengan ruang kuno langit yang terbakar, kemungkinan mereka akan menyerang kita setelah bisa mendapatkan harta karun kuno di dalam ruangan itu. Dan sebenarnya ada cukup banyak
harta karun kuno di wilayah iblis yang unik. Individu-individu kuat dalam sektor super, mereka pasti juga akan datang ke tempat itu. Lindong berani mengatakan hal ini karena dia yakin seberapa kuat segel dari ruang kuno itu, yang bahkan orang seperti Pak Tua Ying Guanxi atau bahkan kepala sekte dari gerbang Yuan sebenarnya hanya bisa masuk dengan paksa. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao pada saat ini kembali berkata, wilayah iblis unik ini adalah tempat yang terlarang bagi para ahli di level tertentu, karena tidak hanya energi dari iblis akan langsung membuat kerusuhan ketika mereka masuk, tapi formasi kuno yang menyegel tempat ini juga akan segera menolak dan mengusir mereka dari tempat ini. Semakin lemah kekuatan seseorang, maka semakin lemah pula penolakan dari tempat ini. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa para ahli dari sekte super mereka tidak pernah muncul di wilayah iblis yang unik. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pada akhirnya mengerti kenapa para tetua dari sekte Dao mereka tidak ikut masuk ke dalam tempat ini. Karena jika mereka ikut masuk, pasti akan langsung dilempar keluar kembali oleh formasi yang tercipta di atas wilayah iblis yang unik. Dan kemudian Lindong pun bertanya sekali lagi, kakak Ying Xiaoxiao, apakah kita pada saat ini tidak boleh pergi ke ruang kuno langit yang terbakar? Karena bagaimanapun juga Lindong tahu bahwa Ying Xiaoxiao adalah komandannya, maka dia membutuhkan persetujuan dari Ying Xiaoxiao. Ditanya seperti itu oleh Lindong, Ying Xiaoxiao merenung sejenak sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepalanya. Dia pada saat ini menatap Lindong lalu berkata, karena kamu telah memutuskan untuk pergi ke ruang kuno langit yang terbakar, maka kita juga akan melakukan seperti apa yang kamu katakan. Namun aku harus mewanti-wanti bahwa kita semua juga harus bersiap-siap jika pada akhirnya kita akan bertemu dan melakukan bentrokan dengan gerbang Yuan. Karena 3 raja kecil dari gerbang Yuan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan musuh-musuh yang telah kita temui sebelumnya. Mendengar ucapan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun menjawabnya dengan lembut, kakak Xiaoxiao, kamu bisa percaya padaku. Meskipun aku pada saat ini tidak berani menjamin keselamatan murid-murid dari sekte Dao, tapi jika gerbang Yuan benar-benar berani menyerang, setidaknya 2 dari 3 raja kecil mereka akan segera mati. Semua orang yang mendengar perkataan dari Lindong, ekspresi jahat dan juga terkejut segera muncul di raut wajah mereka. Dan pada saat ini, murid-murid dari sekte Dao sadar bahwa Lindong mengatakan hal itu bukan tanpa alasan. Dan karena Lindong telah berani mengucapkan kata-kata itu, sepertinya dia memang memiliki teknik dan juga rencana untuk bisa melenyapkan 2 dari 3 raja kecil gerbang Yuan, di mana hal itu telah menumbuhkan semangat dari hati para murid-murid sekte Dao, yang kemudian mereka pun pada saat ini saling berkata, kakak Lindong, yakinlah dalam kasus terburuk kita juga akan terlibat dalam pertempuran yang berdarah dengan mereka. Jika mereka ingin menginjak wajah dari sekte Dao kita, maka kita juga akan mematahkan salah satu kaki mereka. Ya, benar. Bagaimanapun juga, aku juga sudah lama benci dengan orang-orang sialan dari gerbang Yuan. Ying Xiaoxiao yang pada saat ini bisa melihat semangat dari wajah murid-murid sekte Dao, dia pun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, lalu berkata dengan nada yang lembut, karena itu masalahnya, maka kita juga harus segera pergi. Dan jika aku tidak salah menebak, kemungkinan para murid dari gerbang Yuan pada saat ini juga telah bergegas menuju ruang kuno langit yang terbakar setelah mereka memasuki wilayah iblis yang unik. Maka dari itu, kita pada saat ini juga harus segera menuju tempat itu. Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, baiklah. Dan setelah itu, Ying Xiaoxiao pun kali ini mengatakan, ayo, cepat kita pergi dari tempat ini. Tiba-tiba saja, Ying Xiaoxiao segera melompat dan tubuhnya pada saat ini berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas untuk menuju ruang kuno langit yang terbakar. Hal itu segera diikuti oleh Lindong, Wang Yan, Huan Huan, dan juga para murid sekte Dao yang lainnya.
Ruang kuno langit yang terbakar terletak di tengah-tengah dari wilayah iblis yang unik dan ada jarak yang cukup jauh dari tempat kelompok Lindong pada saat ini berada. Meskipun kelompok dari Lindong telah melakukan perjalanan dengan kecepatan yang paling cepat, mereka masih membutuhkan waktu setidaknya 10 hari untuk bisa mencapai tempat itu. Dan karena pada saat ini kelompok dari sekte Dao sudah sedikit berada di belakang gerbang Yuan, maka murid-murid dari sekte Dao mereka melakukan perjalanan ketika malam tiba. Ketika melakukan perjalanan menuju ruang kuno langit yang terbakar, kelompok dari sekte Dao ini sebenarnya telah diserang oleh banyak monster. Tapi satu-satunya hal yang menyebabkan kelompok dari Lindong bisa menghela nafas dengan lega adalah bahwa monster iblis yang telah menyerang mereka tidak sulit untuk dihadapi seperti mayat iblis sebelumnya. Jika tidak, meskipun Lindong telah memiliki metode khusus untuk bisa menangani monster-monster iblis, hal itu mungkin akan membuat Lindong dan juga yang lainnya merasa kesulitan. Selain itu, kerjasama di antara murid-murid dari sekte Dao pada saat ini juga semakin baik. Mereka tidak panik sedikit pun, seperti pada saat awal-awal melakukan perjalanan. Jelas pada saat ini, kemampuan pertempuran sejati dari murid-murid sekte Dao sebenarnya telah berkembang. Dan di sisi lain, kelompok dari sekte Dao pada saat ini juga telah bertemu dengan cukup banyak pencari harta karun yang telah memasuki wilayah iblis yang unik. Kekuatan dari para pencari harta karun ini tidak bisa dianggap lemah, dan tidak ada satupun orang yang berani mencari masalah dengan mereka seperti kelompok dari Liu Tao. Karena sebenarnya para pencari harta karun juga mengetahui tentang kekuatan besar dari sekte Dao. Maka dari itu, tidak ada satupun yang berani menyinggung sekte Dao. Selain bertemu dengan kelompok para pencari harta karun, Lindong juga bertemu dengan beberapa murid dari sekte lain yang memiliki reputasi cukup besar di wilayah Suan Timur. Meskipun sekte-sekte itu tidak sekuat sekte Dao, tapi mereka juga masih bisa dianggap sebagai sekte super. Oleh karena itu, beberapa konflik terjadi karena berbagai alasan ketika mereka bertemu. Namun pada akhirnya, pertempuran tidak meletus, kemungkinan karena kedua belah pihak mampu menahan diri untuk tidak melakukan pertarungan. Setelah mengalami banyak perjalanan yang cukup merepotkan, pada akhirnya kelompok dari sekte Dao saat ini telah sampai di area tengah dari wilayah iblis yang unik. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao pun segera berteriak untuk mengeluarkan perintah. Para murid dari Aula Bumi segera bentuk formasi pertahanan. Para murid dari Aula Banjir tahan monster iblis yang tersisa. Dan para murid dari Aula Langit serta Aula Sunyi serang mereka. Setelah perintah ini dikeluarkan, banyak fluktuasi energi yang luar biasa kini benar-benar menyebar di langit. Gelombang demi gelombang serangan yang ganas telah datang dari segala arah dan kemudian mendarat dengan sangat kejam pada 10 monster iblis hitam dan juga besar yang ada di bawah mereka. Yang pada saat ini 10 monster iblis yang mengerikan itu benar-benar telah tersegel oleh formasi yang telah dibentuk para murid-murid dari sekte Dao. Yang pada akhirnya 10 monster kini telah benar-benar dihancurkan oleh kekuatan gabungan murid-murid sekte Dao. Lindong yang pada saat ini melayang di udara, dia pun menundukkan kepalanya untuk menyaksikan pertempuran yang cukup sengit. Sebelum pada akhirnya Lindong menganggukkan kepala tanpa sadar. Bagaimanapun juga, semua murid dari sekte Dao pada saat ini telah bisa melakukan kerjasama dengan cukup baik. Mereka benar-benar kompak dan pada akhirnya bisa memiliki kekuatan bertarung yang benar-benar mengerikan. Setelah berhasil membunuh 10 monster iblis yang sangat mengerikan, kini para murid dari sekte Dao segera mendarat ke tanah. Sebagian dari mereka langsung duduk melakukan kultivasi untuk mengisi kembali energi Yuan di dalam tubuh mereka. Dan tiba-tiba saja Ying Xiaoxiao mendekati Lindong. Lalu dia berkata, dalam setengah hari lagi kita akan segera sampai di area tempat ruang kuno langit yang terbakar berada. Mendengar ucapan itu, tatapan mata dari Lindong pada saat ini menjadi sangat fokus. Lalu dia mengatakan, sebenarnya kita sudah dekat. Tidak heran semakin banyak orang yang muncul di tempat ini. Mendengar ucapan dari Lindong, Ying Xiaoxiao pun menganggukkan kepalanya. Kemudian dia melakukan penjelasan. Benar, daya pikat dari ruang kuno langit yang terbakar itu sangat luar biasa.
Bahkan mereka yang berasal dari sekte super pasti akan melakukan perjalanan ke tempat ini dari segala arah. Apalagi akan ada lebih banyak orang yang berkumpul dari faksi yang lain, dan mereka semua juga akan berkumpul di bagian luar dari ruang kuno langit yang terbakar. Dari sudut pandang tertentu, kompetisi sekte besar secara resmi akan dimulai dari tempat ini. Setelah mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, Lindong sedikit tersenyum. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit yang hitam yang cukup jauh. Area di tempat itu pada saat ini terlihat seperti terbakar dan tanpa suara. Dan Lindong kali ini berkata, "Aku benar-benar menantikannya." Murid-murid dari sekte Do yang telah melakukan pemulihan selama setengah jam, pada saat ini mereka kembali berdiri dan membentuk kelompok yang besar. Segera setelah itu, mereka pun melompat dan melayang ke udara di arah langit sebelah utara. Dan tiba-tiba saja, tempat di wilayah ruang kuno langit yang terbakar, yang awalnya berwarna cukup gelap, pada saat ini hal itu segera berubah menjadi warna merah tua, seperti nyala api yang berkobar. Adegan seperti ini membuat pikiran banyak orang segera tersentak, karena mereka tahu bahwa tempat itu adalah ruang kuno langit yang terbakar. Tidak lama kemudian sekelompok orang segera melintasi gunung yang hitam, yang pada akhirnya mereka berhenti di udara. Tatapan mata mereka terlihat berapi-api ketika melihat pemandangan yang ada di depan sana. Lindong dan juga kelompoknya saat ini juga mengangkat kepalanya, kemudian melihat sebuah cekungan besar yang berwarna merah terang yang tidak terlukiskan di depan mata mereka. Dan jika seseorang melihat cekungan itu dari langit, maka orang-orang akan tahu sebenarnya itu mirip dengan sidik jari yang besar. Dan kelihatannya seorang dewa telah meninggalkan jejak telapak tangan di tanah. Tidak lama kemudian, sebuah suara angin yang kencang dan tidak terhitung jumlahnya muncul di atas cekungan sidik jari. Hal itu langsung berubah menjadi banyak manusia yang pada saat ini telah memadati seluruh tempat ini. Karena dari kelihatannya banyak orang yang telah memasuki wilayah iblis yang unik seharusnya telah berkumpul di tempat ini. Hal itu membuat Lindong pun berkata dalam hati, godaan dari ruang kuno langit yang terbakar benar-benar sesuai reputasinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah pada akhirnya akan ada orang yang bisa membuka ruang kuno langit yang terbakar, dan nanti para murid-murid dari sekte Dao, khususnya Lindong, akan mendapatkan harta seperti apa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.